Ya, terima kasih sudah mengingatkan Mbak Ani. Oke, Alhamdulillah ya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sebelumnya kita sapa dulu pemateri kita pada malam hari ini yang sudah ready to go untuk menyampaikan insight-insight terbarunya. Oke, Assalamualaikum Mas Abizar. Gimana kabarnya malam hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dalam keadaan baik-baik saja. Cek. Ya, Mas Insan nge-freeze. Halo Mas. Halo. Aku tadi lost connect ya? Iya, nge-freeze. Oh iya, sorry, sinyal. Oke, gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik insya Allah. Oke, semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat terus ya Mas. Amin, 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 amin. Oke, sudah siap untuk menyampaikan insight pada malam hari ini Mas? Insya Allah ketika Insya Allah. kita udah di depan ini insya Allah udah siap. Masya Allah. Oke. Oke, baiklah. Berhubung materi kita sudah siap, Insan mengingatkan kepada semuanya. Marilah kita luruskan niat buat menambah ilmu, siapin catatannya juga boleh. Terus yang memungkinkan untuk open cam, silakan. Harapannya teman-teman bisa menyimak dan bila mana nanti ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, silakan disiapkan pertanyaannya. Baiklah, mari kita mulai dan buka agenda Akademi Pranika dengan tema tutorial pacaran syar'i dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Mas Abizar disilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خطأ النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita, Allah kembali memperjumpakan kita dalam satu forum kebaikan insya Allah dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwasanya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan-kemudahan untuk bisa terus belajar, menuntut ilmu bersama teman-teman kita yang insya Allah sama-sama memiliki visi yang sama-sama memiliki cita-cita yang sama, yaitu menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam juga jangan lupa harus senantiasa kita panjatkan juga, kita haturkan juga kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini kita akan membahas atau mungkin tepatnya membahas tentang pacaran syar'i dalam perspektif Islam. Ya, ini merupakan episode pertama, pertemuan pertama untuk sesi-sesi berikutnya pada bulan Desember. Sehingga ini bukanlah satu kajian yang selesai di sini saja, tapi teman-teman harus mengikuti setelahnya. Karena satu rangkaian ini insya Allah semuanya memiliki kebermanfaatan dan keutamaannya masing-masing. Teman-teman semua, menurut teman-teman, dengan apa yang saat ini terjadi di kalangan anak-anak muda, khususnya para remaja-remaja ataupun pemuda-pemuda muslim dan muslimat, mereka mengatakan atau mereka memiliki pendapat sebagai sebuah pembenaran adalah dengan adanya pacaran syar'i. Ada yang mengatakan pacaran syar'i itu boleh asal tidak berpegangan, tidak berlebihan dan lain sebagainya. Sebelum saya membahas lebih lanjut, sebelum saya membahas lebih detail, menurut teman-teman, ada nggak sih yang namanya pacaran syar'i tersebut? Kalau ada, berarti malam ini kita ada diskusi panjang. Silakan, ada nggak? Nggak ada Ada. Mas.
Ya setelah nikah, oke. Siap itu. Betul, udah nikah. Ya aku lagi suka banget lihat konten apa nih? Ya ayah bunda. Banyak syari'inya nanti setelah nikah. Oke. Jadi, kalau kita mau singkatnya saja, pacaran syari ada nggak? Ada, tapi nanti setelah nikah, maka tutorial pacaran syari itu adalah dengan kamu bertaaruf, kemudian menikah, kemudian berpacaran. Jadi itu tutorialnya. Silakan diamalkan, kajiannya kita cukupkan sampai sini dulu. Kalau singkatnya seperti itu. Tutorialnya kamu ta'aruf, kamu nikah, kamu pacaran. Udah, terjadilah yang namanya pacaran syar'i itu diperbolehkan. Nah, teman-teman semua, namun ketika kita melihat pada fenomena ya di sosial media saat ini, banyak orang yang bahkan para pendakwa, para dai, para orang-orang yang ngerti dengan Islam, para orang-orang yang awalnya konten dakwanya kencang sekali, akan tetapi ternyata dirinya tidak mengindahkan yang namanya aturan-aturan antara lawan jenis. Dirinya masih melakukan interaksi yang tidak diperbolehkan dalam Islam, jalan berdua, kemudian nanti calling-callingan, telepon-teleponan dalam urusan-urusan yang tidak syar'i, gitu ya. Saling mengingatkan. Bahkan saat ini tuh ada namanya pacaran syar'i, tapi nggak bersentuhan. Yang salah satu contoh pacaran syar'i itu tidak bersentuhan ketika ketika pacaran dan sebagainya. Yang mana teman-teman semua, apa yang saat ini tampil di sosial media yang seperti itu tidak sama sekali bersumber daripada Islam. Karena Islam tidak pernah membenarkan atau mencampur adukan satu hal yang batil dengan satu hal yang hak. Ya, perlu teman-teman pahami. Maka, kalau di dalam agama Islam, jika ditanya, Kak, orang di dalam Islam atau kita sebagai umat Islam itu boleh nggak sih jatuh cinta? Maka jawabannya sangat-sangat diperbolehkan. Bahkan cinta atau ketertarikan dengan lawan jenis itu sudah menjadi naluri dasar dari manusia. Maka ketika ada orang yang tidak memiliki ketertarikan dengan lawan jenis, maka orang ini sakit. Maka orang ini keluar daripada fitrahnya. Maka orang ini keluar daripada seharusnya. Ya, maka ketika ada orang yang katanya, Kak, aku menjaga diri tapi aku nggak jatuh cinta, salah. Kalau kamu nggak jatuh cinta, kamu nggak suka dengan lawan jenis, kamu salah, kamu sakit. Karena pada dasarnya setiap orang, setiap manusia itu akan memiliki ketertarikan dengan lawan jenisnya. Gitu. Maka kalau kita ngeliat ada orang yang mohon maaf sekali dia lesbi, gay, bisex, atau transgender, dia berarti keluar daripada fitrahnya sebagai manusia. Gitu ya. Maka itu sakit dan harus diobati. Gitu. Maka cinta itu boleh, bahkan harus orang itu mencintai itu harus. Karena kalau tidak mencintai berarti ada yang salah dengan dirinya. Begitu. Nah, akan tetapi meski Islam itu memperbolehkan yang namanya jatuh cinta, Islam itu juga boleh untuk kita menyukai lawan jenis, akan tetapi dalam agama Islam kita juga diatur tentang bagaimana sih caranya menyalurkan cinta itu yang benar. Tentang bagaimana sih caranya supaya cinta kita itu bukan malah membuat kita jauh dari Allah, tapi membuat kita dekat dengan Allah. Cinta yang bukan menghadirkan dosa, tapi cinta yang menghadirkan ridho dari Yang Maha Kuasa. Karena cinta pada hakikatnya itu adalah sarana juga untuk kita ibadah, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, cinta Allah hadirkan pada diri manusia itu tidak sia-sia. Selain untuk memberikan warna dalam kehidupan kita, cinta juga sebagai sarana dan prasarana untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena ketika kita bisa menggunakan cinta dengan sedemikian rupa, dengan seharusnya sesuai dengan aturan Islam, maka cinta itu harusnya akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahkan cinta itu bukan hanya tentang kita dengan lawan jenis saja. Bukan hanya tentang kita dengan istri atau suami kita. Akan tetapi cinta itu juga bisa kok kepada, misalkan ini cintanya jangan disalahartikan ya. Cinta kayak saya cinta dengan guru saya. Ya cinta dengan penuh kasih sayang dengan guru-guru saya. Itu boleh dalam agama Islam. Bahkan kalau kata guru saya mengatakan paling tidak kamu bisa mengatakan aku cinta kamu karena Allah kepada teman, sahabat, keluarga itu dibalas satu kali lah seumur hidup. Maka ada satu hadis Nabi yang mengatakan kalau kita mencintai seseorang maka sampaikanlah. Nah ini ada apa ya? Asbabnya kenapa Nabi itu bersabda seperti ini. Akan tetapi sabda ini seakan-akan disalahartikan saat ini gitu ya. Kita cinta sama lawan jenis dengan sembarangan kita ungkapkan, kemudian terjerumus dalam hal-hal pacaran. Padahal awalnya cinta ini itu untuk kita menyampaikan kepada orang yang kita cintai berupa sahabat,
keluarga, guru, teman, itu harus disampaikan. Ana uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Ya guru, misalkan ya Syekh, ya Ustadz, ana mencintaimu karena Allah. Aku mencintai Anda karena Allah. Selesai, karena cinta dengan ilmunya, cinta dengan personalnya, dengan akhlaknya, itu boleh. Ya, akan tetapi itu harus digarisbawahi teman-teman semua, bukan untuk pada pacaran-pacaran atau aktivitas-aktivitas yang bisa mengundang kepada kemaksiatan. Coba bayangkan ketika kita mengucapkan cinta kita kepada guru kita, kepada teman kita, sahabat kita, keluarga kita. Aku yakin itu akan mempererat persaudaraan. Itu akan mempererat hubungan kalian. Oh, Masya Allah, ini teman aku ternyata cintaku karena Allah. Oh, Masya Allah, sahabat aku mencintaiku karena Allah. Yang dimana itu akan nambah mempererat persaudaraan, ya mempererat tali pertemanan, yang itu which is itu bagus, dan itu yang harus kita harapkan, pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala, persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena benefit-benefit yang basicnya atau didasarkan kepada maslahat atau kebermanfaatan saja. Oke. Nah, maka cinta itu bukan suatu hal yang dilarang di dalam agama Islam, tapi Islam mengatur tentang bagaimana caranya kita menyalurkan rasa cinta tersebut. Ya, perlu teman-teman garis bawahi. Bahkan kalau misalkan kita melihat di dalam Al-Quran, Allah itu menyampaikan di dalam surat Ar-Rum, ya Allah salah, Allah menyampaikan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum wa azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Ya. Jadi ketika kita memang Allah itu salah satu tanda kebesaran Allah, bahkan Allah itu menciptakan di antara kita tuh pasangan-pasangan hidup. Allah menciptakan itu. Artinya memang kalau namanya para pasangan menikah itu tidak dilarang. Bahkan Allah menciptakan itu sebagai salah satu hal yang besar. Mungkin kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang lain, Allah tuh mengatakan salah satu tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan langit dan bumi. Salah satu kebesaran Allah, Allah menciptakan siang dan malam, dan lain sebagainya. Tapi kenapa ketika Allah itu menyampaikan ayat-ayatnya tentang salah satu tanda kebesaran Allah itu dengan adanya langit dan bumi itu hal yang besar. Tapi tiba-tiba salah satu kebesaran Allah adalah dengan menciptakan kita secara pasang-pasangan. Artinya memang pasangan itu sebenarnya ya itulah suatu hal anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang indah, anugerah yang bisa menjadi sarana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi sarana bagi pasangan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan pasangan kita menjadi sarana kita untuk lebih dekat kepada Allah. Dua-duanya harus saling mendekatkan, bukan malah menjauhkan. Oke, teman-teman harus paham ini. Maka ketika kita membaca ayat ini, artinya berpasangan, mencintai, menikah, itu suatu hal yang sangat-sangat Allah sukai, dan itu adalah anugerah yang indah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya tidak ada salah dalam hal cinta. Islam tidak melarang cinta. Maka kalau ada orang mengatakan, oh Islam nggak boleh pacaran, berarti Islam melarang cinta. No, tidak. Islam tidak melarang cinta, tapi Islam mengatur caranya bagaimana jatuh cinta. Ya teman-teman, bagaimana caranya menyalurkan cinta. Jadi nggak sembarangan. Maha sempurnanya Islam, ya bahkan dalam urusan cinta saja itu diatur. Islam itu agama yang sempurna, yang tidak keluar daripada fitrahnya manusia, tidak keluar daripada naluri-naluri manusia. Ada agama yang udah tahu manusia itu tidak bisa kalau tidak berhubungan biologis, tidak bisa untuk tidak saling mencintai lawan jenis. Tapi ada juga agama yang melarang. Ada. Kalau kamu pengen jadi sampai ke tahap ini, kamu nggak boleh untuk menikah dan lain sebagainya. Dan ini di mana? Ini keluar daripada fitrah dasar atau naluri dasar daripada manusia. Itu teman-teman. Maka ketika kita mengatakan cinta sama seseorang, selama itu orang yang memang halal untuk kita katakan cinta, maka itu boleh. Ya, maka itu boleh. Nah, bagaimana sih sebenarnya aturan-aturan cinta dalam agama Islam? Teman-teman semua, pertama, cinta itu seringkali hadir, tidak bisa kita rencanakan. Tidak bisa kita rencanakan, kadang juga nggak bisa kita prediksi kita akan jatuh cinta sama siapa, kadang juga nggak bisa tahu kapan kita jatuh cinta, tiba-tiba ada orang yang nggak suka, ya klik aja, kita bisa jatuh cinta. Ada orang yang buat kita nyaman, khususnya para cewek ini ya, itu bisa bikin kita jatuh cinta. Kita kadang tuh nggak bisa milih loh mau jatuh cinta sama siapa. Ada orang yang ganteng, kemudian putih, kaya raya, soleh gitu, tapi
kadang nggak klik aja di hati para wanita gitu. Ada wanita yang juga cantik, yang pintar, tapi ya biasa aja di mata kita gitu ya, bukan suatu hal yang luar biasa. Tapi kadang itu kita nggak bisa milih loh untuk jatuh cinta kepada siapa dan seterusnya. Karena cinta memang untuk kedua belah. Nah, ketika cinta itu hadir, bagi teman-teman yang belum siap menikah, maka kata Rasulullah dianjurkan untuk berpuasa. Dianjurkan untuk berpuasa, bukan mencari pembenaran dengan cara apa? Dengan cara membuat sebuah aturan yang sebenarnya tidak ada dalam agama Islam, yaitu pacaran syar'i, pacaran Islami, dan lain sebagainya dan seterusnya itu. Teman-teman semua, ya kalau kita memang belum siap menikah, ya belajar, siapkan diri untuk bisa menikah. Kalau misalnya kita belum siap menikah, ya siapkan. Kalau kita belum siap menikah, ya puasa. Bukan membuat aturan-aturan yang itu di luar daripada aturan syariat pada Islam. Gitu kan ya. Nah, ini harus teman-teman garis bawahi. Nah, ketika jatuh cinta, belum siap menikah, tahan dengan apa? Dengan berpuasa, dengan belajar, mencari ilmu, ya, kemudian meningkatkan value, kemudian upgrade diri, belajar agama Islam, dan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa sampai kepada tahap menikah. Ketika sudah siap menikah, ikhtiar untuk menikah, siapkan hal-hal apa yang perlu kita siapkan, belajar ilmu parenting, belajar fikih-fikih pernikahan, belajar juga tentang bagaimana manajemen keuangan, belajar juga bagaimana menjadi istri yang baik, belajar juga bagaimana manajemen rumah tangga, belajar juga jadi suami yang baik, belajar juga ini dan seterusnya, banyak hal. Siapkan. Setelah itu, coba ikhtiar sembari mencari info lah tentang jodoh-jodoh ya. Barangkali ada dari teman, dari guru, dari ustadz, dari siapa, biasanya ada. Ya. Maka teman-teman, ketika kita sedang jatuh cinta, itu ada dua pilihan. Siap, kita siapkan. Belum siap, kita belajar sembari mempersiapkan. Gitu kan ya. Nah, maka salah satu hal yang sering kali salah oleh masyarakat atau kebanyakan dari kita adalah menganggap pernikahan atau mempersiapkan pernikahan itu setelah kita menikah. Ya, itu salah besar. Mempersiapkan pernikahan itu bukan setelah kita menikah, tapi mempersiapkan pernikahan itu adalah ketika kita udah merasa next 5 tahun, 10 tahun ke depan kita mau menikah, maka pada saat itu kita harus mulai mempersiapkan pelan-pelan. Jadi misalkan saat ini umur Mas Isan misalkan 25, aku pengen menikah di umur 28 Mas. Udah dari saat ini kamu siapkan. Bukan menjelang 28, bukan ketika menjelang 1 bulan baru mempersiapkan, tidak. Ya, jadi persiapan menikah itu panjang. Nah, jadi dalam aturan mencintai, ketika jatuh cinta, ketika udah siap, ya udah siapkan. Ketika belum siap, belajar sembari mempersiapkan. Nah, ketika udah menikah, barulah setelah itu kita boleh loh untuk melakukan apa saja dengan pasangan kita. Itu boleh-boleh saja. Nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan para ustadz yang memang udah menikah ya. Karena kerananya kalau udah menikah ini bukan ranah saya lagi. Saya hanya sekedar ketika sedang jomblo, nah saya itu ranah saya gitu ya. Karena saya belum menikah. Nah, itulah teman-teman, kenapa kita harus bisa mengatur diri kita, mengatur perasaan kita. Karena perzinahan itu bukan hanya tentang berhubungan badan. Kalau teman-teman catat ya, perzinahan itu bukan hanya tentang berhubungan badan. Ya, tapi segala sesuatu kayak misalkan teman-teman apa berduaan, kemudian pegangan tangan dan lain sebagainya itu juga bagian daripada perzinahan. Pacaran itu ada orang yang mengatakan Kak, pacaran belum tentu zina, tapi pacaran adalah jalan untuk kita menuju zina atau jalan yang bisa mendekatkan kita pada zina. Maka ayat yang relate sekali dengan ini dan teman-teman tahu semua itu adalah Quran surat Al-Isra ayat 32. Di situ Allah sampaikan apa? Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a. Janganlah kamu mendekati zina. Dan pacaran adalah perbuatan yang mendekatkan kita pada perzinahan. Kak, belum tentu pacaran itu apa namanya bakal berdampak kepada perzinahan. Tapi perzinahan sering kali diawali daripada pacaran. Ya, karena ada orang bilang gitu. Dan dalam aktivitas pacaran pun itu semuanya sudah perzinahan, zina mata, zina telinga, zina hati dan lain sebagainya kepada hal-hal yang belum halal, gitu ya. Nah, maka teman-teman semua, kalau Allah saja sudah melarang kita tidak boleh mendekati zina, apa yang membuat kita berpikiran untuk memiliki statement atau kesimpulan bahwasanya ada yang namanya pacaran syar'i? Sebenarnya statement itu muncul karena apa? Sebagai pembenaran dan pembelaan ya dari manusia yang melaksanakan itu. Dia sudah eh, ya dia sudah apa namanya terlanjur
mencintai, sudah terlanjur terbawa perasaan, udah terlanjur masuk ke dalam sebuah hubungan, lalu bingung, ini gimana aku udah masuk, ini aku gimana udah ini seterusnya, sehingga dia membuat aturan-aturan sendiri, pacaran Islami lah, pacaran syariat dan lain sebagainya. Yang dimana which is ini satu hal yang salah dalam agama Islam. Ini udah jelas sekali dan segala sesuatu yang mengantar kepada keharaman itu hukumnya haram, hukumnya haram. Ya, maka ketika pacaran itu bisa mengarah kepada keharaman, pada perzinahan, tentu itu haram. Apapun itu nggak boleh. Segala sesuatu yang mengantar kepada haraman itu keharaman, dan segala sesuatu yang mengantar kewajiban, ya itu wajib. Gitu. Contoh ketika sholat, ya sholat itu wajib. Nah, dalam hal itu harus wudhu, dan wudhu juga bagian daripada syarat syah, ya syarat syarat yang harus dipenuhi ketika kita mau sholat begitu. Jadi wudhu jadi wajib. Gitu. Nah, maka hal seperti ini, kaidah-kaidah seperti ini harus teman-teman pahami. Bahwasanya segala sesuatu itu harus berdasarkan kepada dalil, ya harus berdasarkan kepada hukum syara, bukan berdasarkan kepada keinginan-keinginan atau berdasarkan kepada apa namanya nafsu-nafsu saja. Apalagi mengaitkan atau mencampur adukan satu hal yang hak dan yang batil, ya itu jelas dilarang. Kalau sampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ya kalau nggak salah, itu wala talbisul haqq bil batil. Allah tuh tidak boleh, janganlah kamu mencampur adukan suatu hak dan kebatilan. Dengan kebatilan itu nggak boleh. Ya hak, batil, haram ya haram, halal ya halal. Jangan kamu campur adukan. Ya, teman-teman semua, apa sih yang membuat kita tuh mau atau membuat kita tuh terdorong untuk mencampur adukan satu hal yang hak dan batil? Cinta itu hak, cinta itu boleh. Tapi kenapa harus kamu campur adukan dengan pacaran? Ya, apalagi Islam pacaran Islam ini kan satu hal yang dicampur adukan. Yang dimana Allah sudah menyampaikan itu dilarang, wala talbisul haqq bil batil, dan janganlah kamu mencampurkan satu hal yang benar dan juga hal yang salah. Benar ya benar, salah ya salah. Islam tuh jelas, putih ya putih, hitam ya hitam. Ya jadi jangan mencampur adukan hal-hal yang seperti itu. Jadi mohon maaf apabila ada teman-teman yang masih memiliki statement yang seperti ini, atau ada saudaranya, ada temannya, itu harus segera di ukiah, harus segera dikasih tahu lah ya. Bahwasanya kita tuh nggak boleh untuk hal-hal kayak gitu, apalagi misalkan dalam pacaran syari itu, ya katanya yang pacaran syari itu berdua-duaan, dia jalan kemana keluar kota bareng-bareng, mana syar'inya? Di mana dia belum menikah gitu ya. Dan ini satu hal yang sebenarnya konsen dari para dai juga, teman-teman pendakwah juga, yang ini tuh ingin memahamkan orang tuh berkaitan dengan ini, karena orang tuh banyak jadi bodoh gara-gara hal ini. Aku ketika mendakwahkan para siapa tadi yang disampaikan oleh Mbak Ayu, ayah dan bunda, itu fansnya marah-marah. Apa sih, udah deh gak usah ngurusin urusan orang. Siapa yang ngurusin urusan orang? Kalian tahu nggak sih bahwasanya dampak yang dihasilkan dari sebuah tontonan yang menyesatkan itu bisa dicontoh oleh banyak orang, itu bisa dijadikan pembenaran oleh banyak orang, itu dijadikan sebagai salah satu hal yang nanti dijadikan apa namanya, bukan contoh, eh normalisasi gitu. Itu satu hal yang normal. Coba deh, makanya ketika kalian tuh ngefans sama orang atau mengidolakan orang lain, please digunakan akal sehatnya. Kita punya iman, kita punya otak, gunakan itu. Jangan fanatik kita terhadap orang yang kita cintai, terhadap orang yang kita idolakan. Jadi tanda kutip jadi bodoh. Jadi bodoh, serius. Ya, kita akan jadi kayak, kalau dalam psikologi namanya subliminal message atau pesan-pesan tersembunyi. Itu pesan yang dikirimkan lewat alam bawah sadarnya kita. Jadi itu gak sadar bahwasanya kita tuh setelah dikirim pesan bahwasanya kamu nanti tuh udah kayak normal dengan aktivitas-aktivitas pacaran seperti ini. Contoh yang sering kali terjadi tuh di konser-konser K-pop. Ya, bendera LGBT lah, simbol-simbol satanik lah, dakwah-dakwah mereka dihadirkan di panggung itu. Yang awalnya mungkin kita jijik dengan LGBT, tapi karena itu juga didakwahkan oleh idol kita, ya kita nggak itu hal biasa, normal, ya udah biasa aja nggak sih, gak usah ngurusin hidup orang lain. Nah, hal-hal kayak gitu kan, kalau kamu udah ngeliat kemaksiatan, terus kamu malah membela, membenarkan, menormalisasi, bahkan sampai mengatakan hal seperti itu tandanya pesan yang disampaikan oleh orang-orang itu tuh sampai kepada kamu.
Artinya pemikiran kamu yang mendasar itu udah berubah. Yang tadinya mungkin benci dengan pacaran tapi jadi suka sama pacaran. Yang tadinya tidak suka dengan pacaran tapi malah mendukung pacaran. Yang tadinya ingin memberantas pacaran tapi malah melakukan hal yang sama. Jadi pembenaran. Nanti kalau kamu dinasihati, itu selebgram itu pacaran, itu habis Quran pacaran, itu menjadi pembenaran. Yang dimana sosok personal itu tidak ada kaitannya dengan gelar. Sosok personal dilakukan itu tidak ada kaitannya dengan profesinya. Contoh, contoh. Ketika kalian melihat, nauzubillah, ada seorang pendakwa yang pacaran misalkan kita nggak aja nggak ada. Misalkan ada pendakwa yang pacaran, ya, maka teman-teman semua jangan dijadikan pendakwa itu sebagai pembenaran. Ini si A dia pacaran kok, ya, dia hafiz Quran, dia pendakwa, dia followernya 1 juta, dia followernya begini, dia pacaran. Terus Anda siapa dari alam lain nggak kenal dari apa namanya antah berantah muncul terus mengatakan pacaran haram? Ada yang seperti itu. Nah, maka teman-teman semua ingat ya, sosok itu sosok dalam Islam itu nggak bisa dijadikan dalil kecuali Rasulullah Muhammad SAW itu beda. Tapi kalau misalkan sosok biasa itu nggak bisa dijadikan dalil. Yang dijadikan dalil adalah bagaimana pendapatnya. Ya, yang dijadikan dasar itu adalah bagaimana pendapat orang tersebut. Pendapat itu didasarkan kepada apa? Didasarkan kepada nafsunya atau didasarkan kepada dalil yang qat'i, dalam dalil yang kuat gitu kan ya. Teman harus paham itu. Jadi kalau ada orang, ini salah satu logical fallacy atau kesalahan berpikir. Itu adalah dengan menjadikan sosok sebagai pembenaran. Padahal sosok itu nggak bisa dijadikan pembenaran. Yang harus dijadikan sebagai dalil atau dasar itu adalah tentang bagaimana argumentasinya. Kemudian argumentasinya itu didasarkan kepada apa? Didasarkan kepada dalil yang benar atau didasarkan kepada asumsi-asumsi saja. Nah, ini teman-teman harus paham itu. Jadi, even itu pendakwa, ustadz, ulama, siapapun, ketika dia melakukan perbuatan menyimpang, ya dia salah. Dia salah. Dia menyimpang. Dia harus dinasehati. Dia harus didakwahi. Dia harus dikasih tahu. Bukan malah didukung. Hanya karena gelarnya, hanya karena brandnya, hanya karena sosoknya. Sosok yang bisa dijadikan dalil itu cuma Rasulullah. Selain itu tidak ada. Rasulullah dan para sahabat. Sahabat yang sudah dijamin masuk surga itu boleh. Tapi selain itu tidak boleh. Siapapun ya harus fokusnya itu kepada dalilnya. Mohon maaf, kayak Imam Syafi'i rahimahullah itu yang kita ambil hormati itu bukan, mohon maaf ya, bukan sosoknya saja, bukan sosoknya mutlak sosoknya tidak, tapi adalah keilmuannya, dalil yang disampaikannya, ya argumen-argumen yang disampaikan. Nah itu yang kita hormati, itu yang kita ambil, dan di mana pendapat-pendapat daripada Imam Syafi'i juga bersandar kepada dalil-dalil yang qat'i berdasarkan kepada ilmu, bukan hanya berdasarkan kepada nafsu saja. Clear ya sampai sini. Jadi kalau misalkan kalian melihat selebgram-selebgram dengan pendakwah seperti ini, jangan dijadikan sebagai pembenaran atas kesalahan yang kita lakukan. Oke? Okay? Jadi jangan jadi kayak ini kok gini kok ya. Terus ya jadi fokus kepada apa sih dasarnya dia mengatakan itu. Apa sih dasarnya dia melakukan itu? Kalau mau dasarnya salah ya clear. Nah, salah gitu. Ya, maka teman-teman juga harus paham bahwasanya seringkali ini yang harus teman-teman ingat. Ada 2 hal yang harus teman-teman ingat berkaitan dengan ini, berkaitan dengan setan ini. Pertama, setan itu akan senantiasa menghiasi keindahan, menghiasi suatu hal yang buruk itu dengan keindahan-keindahan. Gitu ya. Makanya tadi pacaran itu buruk, tapi seolah-olah dibuat indah sama setan, dibisikin ini boleh kok, gitu dan seterusnya. Ini pacaran syar'i. Jadi hal yang buruk dia seolah-olah ini satu hal yang indah, which is ini satu hal yang wrong, ini salah, ini nggak bisa dibenarkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setan itu tipu dayanya itu benar-benar halus sekali teman-teman semua. Tipu daya setan itu benar-benar halus. Halusnya seperti apa? Bahkan lebih halus daripada ya, lebih halus daripada lubang di sarang semut. Itu lebih halus daripada itu. Menurut Islam itu. Jadi gini, contohnya apa? Contohnya adalah ketika setan itu ingin membuat seorang yang paham agama, seseorang yang taat agama itu terjerumus kepada perzinahan, itu tidak mungkin. Setan itu membisikkan kayak, udah deh, buka aplikasi hijau aja, order di situ. Tidak mungkin. Karena setan tahu dengan cara yang seperti itu tidak mempan. Tidak akan mempan untuk mempengaruhi para orang-orang yang paham dan taat pada agama. Oke? Okay?
Lalu bagaimana cara setan untuk menipu daya atau memperdaya mereka? Step awal akan membuat orang step awal ketika orang itu suka sama lawan jenisnya akan dibisiki, bisikan-bisikan, ih orang itu cantik ya, ih orang itu ganteng ya, ih orang itu baik banget, ih orang itu tuh perfect banget, orang itu tuh keren sekali, orang itu tuh masya Allah tabarakallah banget. Akhirnya ada ketertarikan, mulai terkikis imannya, ibadahnya mulai turun, nafsunya tinggi, dibisikin setan, jadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Di awal dari apa? Chattingan biasa. Kamu orang mana? Kenalan lewat chatting, bla bla bla, cek cek cek. Udah mulai deket, tanya-tanya keluarga, tanya-tanya lebih detail. Akhirnya apa? Berani untuk melaksanakan pertemuan yang sebelumnya dia mungkin tidak berani. Tapi karena udah deket, akhirnya berani. Awalnya tertutup, ya kita jangan ketemu di sini, nanti takut kenal ini, nanti takut kena ini, takutnya ketemu ini dan sebagainya. Jadi bertemu di tempat yang jauh yang tertutup. Akhirnya bertemu, setelah bertemu satu kali, dua kali, tiga kali, nyaman. Setelah nyaman, bertemu itu jadi bukan kayak aib lagi, jadi udah hal yang biasa. Bodo amat mau ketemu sama orang, bodo amat. Karena apa? Rasa emosionalnya, kenyamanannya itu lebih dia utamakan daripada syariat itu aturan daripada Allah gitu ya. Nah sehingga awalnya ketemu satu kali dua kali, kemudian berkali-kali nyaman jalan berdua, terjadilah di situ perzinahan. Dianggap nyaman, dianggap biasa. Awalnya pegangan tangan, boleh nggak sih pegangan tangan? Awalnya gandengan biar romantis romantis gitu ya. Setelah itu nanti duduk berdua sambil rangkulan, jalan berdua, naik motor, naik mobil, dah semakin berani, semakin berani, semakin berani, prosesnya bisa 1 tahun, 2 tahun, dan terjadi perzinahan yang na'udzubillah min zalik, yang tidak kita harapkan. Jadi teman-teman harus paham itu. Budaya setan itu banyak banget. Banyak sekali. Dan benar-benar halus sekali. Teman-teman harus lebih berhati-hati dengan yang namanya tipu daya setan. Sangat-sangat halus dan smooth banget. Lembut. Ya, dia nggak akan mungkin menjerumuskan teman-teman yang soleh dan soleh langsung pada pacarannya. Tidak. Pada persidangan yang tidak di olah-olah terus. Kalau teman-teman lihat zaman sekarang ya, ada salah satu pendakwa yang dulu tuh cukup oke. Aku bilang gini, orang ini luar ganteng, tampan, dia pendakwa. Sempat aku dalam hati terbesit kayak, semoga istiqomah, aku bilang gitu. But ketika semakin ke sini kok malah malah diarsipkan semua konten dakwahnya, kemudian malah jadi pacaran. Allahu Akbar. Semoga Allah melindungi kita semua. Nah, teman-teman, itulah yang harus kita perhatikan. Yang namanya pacaran syar'i itu hanyalah tipu daya setan. Hanyalah selimut keindahan dari setan untuk menutupi sebuah hal yang itu benar-benar buruk. Gitu ya. Jadi pacaran itu ya most likely hanya mengantarkan kepada perzinahan saja. Tidak lain dan tidak bukan. Ya, pacaran itu hanya mengantarkan pada perzinahan. Bukan pada hal yang lain. Udah itu aja. Simpel. Kak, tapi kalau kita nggak pacaran, kita nanti gimana bisa berjodohnya? Teman-teman, pacaran tidak ada korelasinya dengan pernikahan. Sering kakak sampaikan ya, pacaran tidak ada korelasinya dengan pacaran. Ada yang pacaran 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nggak nih? Kalau ujung-ujungnya bisa juga ada. Ya, setelah itu mungkin malah move on-nya lebih lama, life after break up-nya lebih berwarna-warni gitu ya. Maka tidak ada korelasinya antara pacaran dan pernikahan, itu tidak ada sama sekali. Jadi jangan pernah mengaitkan, jangan pernah menjadikan alasan bosnya kalau nggak pacaran nggak nikah. No, nggak ada korelasinya teman-teman. Kalau pacaran itu hanya berujung pada berzina, udah itu aja. Jangan sampai berpikir satu hal yang nanti gimana dapet jodohnya dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan. Saya kembalikan kepada Mas Insa. Oke. Oke, terima kasih dari penyampaian materi yang dilaksanakan oleh Mas Abizar. Alhamdulillah, semoga materinya menjadi amal jariah untuk Mas Abizar sendiri ya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita langsung buka sesi tanya jawab dari teman-teman semuanya. Dipersilahkan kalau ada yang mau dipertanyakan bisa langsung raise hand nanya langsung atau ketik di kolom komentar. Tapi kita prioritasin yang menanyanya langsung ya. Open mic. Raise hand. Boleh nih teman-teman. Atau masih ketik bingung?
Padahal pacaran tuh ya sebenarnya misalnya itu tuh nggak ada kaitannya, tahu ya? Bukan nggak ada kaitannya, kayak pasti manfaatnya gitu loh. Udah buang waktu, buang uang, buang energi lagi. Ada Mbak Tiara yang lesen. Boleh Mbak Tiara? Open mic-nya. Eh, langsung aja Kak. Ya, boleh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Tiara dari Kota Cilegon. Izin bertanya Kak. Jadi pertanyaan ini nih bersumber dari salah satu study case atau salah satu case yang saya temui gitu di sekitar saya. Nah, jadi ada satu case dia itu ya semacam gitu kayak pacaran syar'i gitu Kak. Tapi di sini bedanya si perempuannya ini itu nggak mau deket sama siapapun, sama laki manapun gitu tuh. Tapi kalau misalnya pergi-pergi keluar kota, terus kayak makan-makan itu sama cowok itu satu gitu tuh. Tapi dia nggak mau deket sama cowok yang lain, even di kampus gitu nggak mau sama sekali. Tapi kalau sama cowok itu dia tuh ya mungkin dia menjaga kali ya buat satu cowok itu kali gitu biar nggak tersinggung. Pertanyaannya itu gimana sih cara supaya kita tuh biar negur dia gitu, karena itu salah kan ya, hanya perbuatan yang menyimpang sebenarnya, dan kadang bikin kita yang seumuran tuh jadi dia aja kayak gitu nggak apa-apa berarti gitu tuh, masih kebawa gitu itu Kak. Oke, monggo Mas Abizar. Silakan. Baik, pertama, kalau kita ngeliat daripada orang-orang yang seperti ini, orang yang sedang jatuh cinta, itu udah berapa lama? Saya pengen tanya dulu, itu kayak gitu dia udah berapa lama? Yang saya tahu nih, itu 2 tahun ke belakang sih, 2 tahun ke belakang kemarin. Oke, baik. Teman-teman semua, orang yang sedang jatuh cinta atau orang yang sudah terjerumus kepada hal-hal seperti itu tidak akan bisa kita nasihati, tidak akan bisa. Kamu mau memberikan nasihat yang seperti apapun, itu akan sulit dia dengar. Karena orang-orang yang sedang jatuh cinta, itu seperti orang yang mabuk. Orang mabuk seperti apa? Mau kita kasih dalil apapun, dia tetap nggak akan mau untuk memutuskan pacar. Kalau dia sedang jatuh cinta. Karena sedang mabuk. Maka ketika kita menghadapi orang-orang yang seperti ini, pertama, yang harus kita lakukan, itu jangan langsung kayak to the point ke dalil. Wala taqrabu zina. Ini nggak akan dengerin, dia tahu, orang ayat itu tahu, tapi memang dasarnya dia itu bandel, ya tetap aja dia yang melanggar aturan-aturan yang telah Allah tetapkan itu. Maka teman-teman semua, ketika menghadapi orang-orang seperti ini, pertama, itu kita doakan. Doakan, ya Allah, si A ini tuh begini-begini, tolong selamatkan, tolong beri dia hidayah. Yang kedua, jadilah teman. Bisa jadi banyak orang itu motif daripada pacaran itu macam-macam. Ada yang katanya kesepian lah, yang katanya ini dan seterusnya. Itu sebenarnya harus kita cari tahu dulu sih. Kayak misalkan si A ini pacarannya kenapa? Oh, pacarannya mungkin karena gak ada sosok ayah. Nah, penting bagi kita sebagai teman, kalau kita pengen benar-benar menyelamatkan ya, paling nggak kita jadi tempat cerita dia, kita menyayangi dia, kita rangkul dia, kita ajak dia ke tempat-tempat yang baik, maka insya Allah dia tidak akan mencari perhatian itu pada hal yang salah, gitu ya. Tapi ketika misalkan orang itu pacaran karena bandel, udah tahu memang udah benar-benar bandel hal seperti itu, nah maka kita harus mendoakan saja, doakan dan jadikan dia teman, sehingga ketika dia sedang ada masalah sama pacarnya, dia sedang mau putus sama pacarnya, nah itu kesempatan kita untuk pelan-pelan memberikan masukan agar udah deh nggak usah pacaran, ini dan seterusnya. Itu bisa. Tapi kalau kamu menasihati orang yang lagi jatuh cinta banget, lagi menggebu-gebu, lagi sayang-sayangnya, kalau kata orang ya, itu malah kan sulit untuk dinasihati gitu. Jadi doakan, kalau dia salah ya kita tegur, kalau dia pacaran depan kita ya kita tegur, tapi secara umum kayak misalkan tiba-tiba kita
ngebahas pacaran, nah dia tuh biasanya malah akan menjauh. Dan kalau udah jauh dari kita, dia lebih sulit. Ya, lebih sulit kita dakwahkan. Nah itu masalahnya dia itu kayak paham agama, iya. Makanya orang-orang kayak gini tuh kadang bandel aja itu. Maka doakan, tetap berikan masukan, jadikan teman. Teman ini kayak misalnya, oh dia butuh curhat, dia butuh masukan, ya kita dengarkan. Setelah itu kita bisa kasih arahan dikit-dikit, kayak udah deh makanya dia gak usah pacaran, udah dibilangin, bla 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 gitu. Udah deh, dan seterusnya. Itu nanti udah kayak kita ke kajian aja, ayo kita ke majelis ilmu, ayo kita kayak sini. Nah itu akan membuat dia tuh kayak, oh iya ya pacaran tuh rugi, lebih baik kita jadi orang yang baik, lebih baik kita jadi orang yang taat gitu. Dan jadi untuk menasihati orang-orang seperti itu, doakan, jadikan teman, nasihati tetap teman, jangan yang terlalu hard banget kayak wala taqrabu zina, karena dia tuh tahu sebenarnya, cuman dia tuh bandel aja. Tapi nasihat tetap diarahkan, ajak ke tempat-tempat kebaikan. Barangkali di tempat-tempat baik itu, di majelis-majelis ilmu itu, dia bisa mendengarkan masukan, nasihat, dan bisa membuat dia lebih sadar. Ya, itu Mbak Tia. Oke, gimana Mbak Tiara? Ya, baik. Terima kasih Kak penjelasannya cukup jelas. Ya, sama-sama Mbak Tiara. Aku coba bantu bacain satu pertanyaan dari kolom chat ya Mas. Eh, ada banyak banget konten bucin. Jadinya tuh kayak pengen juga kayak gitu. Cuman kita tahu itu adalah larangan. Apakah itu disebut ujian dan bagaimana cara menanggulanginya, Mas? Baik, bentar ya. Baik. Tapi kenapa sih Kak banyak banget konten-konten bucin? Ya itu karena konten yang laku. Konten yang laku. Kalau nggak laku ya nggak akan orang bikin konten kayak gitu. Contohnya konten yang nggak laku itu konten edukasi di Indonesia. Konten-konten edukasi yang bikin mikir. Itu orang tuh males. Tapi konten lawak, konten cinta-cintaan itu always laku. Ya makanya konten-konten seperti itu bahkan akan selalu ada. Kan selalu ada. Nah memang untuk naluri ketertarikan dengan lawan jenis ini atau tarikan dengan cinta-cintaan ini itu tuh muncul dari luar ya, bukan dari dalam, bukan kayak hajatul udwiyah kayak misalkan lapar, haus gitu ya, apalagi sih pengen buang air besar itu kan datang dari ibu kita sendiri. Tapi kalau cinta, suka sama orang itu seringkali datang dari eksternal kita, dari apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar. Biasanya seperti itu. Nah, maka memang ketika kita melihat konten-konten yang seperti ini, pilihannya ada dua, skip atau kita dengarkan atau kita tonton. Maka lebih baik memang gini teman, kalau kita belajar tentang bagaimana konsep berpikir manusia, itu informasi itu menjadi salah satu hal yang dasar atau satu hal yang basically itu penting banget. Ya, dasarnya itu penting banget. Maka untuk kita bisa memiliki akal yang sehat itu bisa dimulai daripada memilih informasinya. Seperti itu, ini pembahasannya panjang. Tapi aku nggak mau bahas panjang hal ini. Tapi kalau misalkan sederhananya adalah itu memang ujian dan kamu kalau bisa merasa itu mengganggu cukup scroll, skip aja, nggak usah didengar, nggak usah dilihat, nggak usah ditonton. Kak, tapi menggoda ya, pilihannya dari kamu, semua ada konsekuensinya. Life is choice ya, dan setiap pilihan itu punya konsekuensi. Kamu mau mendengarkan itu, melihat itu, dan konsekuensinya kamu terpancing menginginkan hal-hal yang seperti itu, atau yang kedua kamu scroll, kamu ganti, kamu skip, dan insya Allah kamu terselamatkan daripada keinginan hal-hal yang haram seperti itu. Maka kalau kamu belum siap menikah, ada juga tuh orang yang belum siap menikah tapi tontonannya konten-konten yang pernikahan terus, yang baper-baper terus. Yang ada bukannya malah sibuk mempersiapkan diri, yang ada sibuk baper-baperan, sibuk cinta-cintaan, sibuk halu-haluan. Jadi kalau kita belum siap, itu hindari tuh hal-hal yang seperti itu. Hindari sekali. Jadi kayak misalkan ya, ngelihat yang baper-baper kita jadi baper juga, jadi pengen nikah padahal kita belum siap, hindarin. Lihat yang orang-orang ngebucin-bucin kita jadi jatuh cinta jadi pengen, hindarin. Ya hindarin hal seperti itu, karena bagaimana keyakinan kita itu dibentuk dari apa yang kita terima, informasi apa yang kita terima, dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, termasuk dalam otak kita. Jadi hindarin, buang itu, karena itu juga bagian daripada ujian. Nah biasanya kalau TikTok itu udah mengganggu kamu, hapus aja TikToknya. Kalau di Instagram, lihat saja siapa yang kamu follow. Explore-nya diperhatikan, dibersihkan. Kalau explore-nya itu ada hal yang mengganggu,
Kan ada tuh fitur yang tidak tertarik supaya nanti tidak muncul lagi, kan bisa. Itu bisa ditanggulangi. Jadi jangan kita yang diatur oleh sosial media, tapi sosial media yang harus kita atur. Karena kita ya hidup kita, bukan hidup sosial media. Itu kurang lebih Mas Insan. Oke, syukur. Kita lanjut ya, Mas. Ada pertanyaan lagi di kolom chatnya. Kak, batasan antara wanita dan laki-laki itu seperti apa? Karena ketika di kampus kadang suka ada gitu orang yang friendly baik dari perempuan itu maupun dari laki-lakinya. Baik, batasan-batasan daripada laki-laki dan perempuan itu boleh kok berinteraksi dalam hal-hal yang memang diperbolehkan atau dalam urusan syar'i, misalkan muamalah, dagang, jualan, bisnis, itu boleh interaksi antara laki-laki dan perempuan. Kesehatan itu boleh antara dokter laki-laki atau bidan laki-laki, bidan perempuan dengan pasien laki-laki itu diperbolehkan dalam urusan kesehatan. Jadi boleh-boleh saja. Kemudian yang ketiga, pendidikan itu boleh. Pendidikan dalam dakwah, dalam sekolah, kuliah itu boleh berinteraksi. Gurunya cowok kayak gini, gurunya saya sebagai yang narasumbernya cowok, teman-teman cewek itu boleh-boleh saja. Ya, selama memang tidak keluar daripada konteks dan topik pembahasan itu boleh selesai sampai situ. Kemudian yang keempat adalah dalam peperangan juga boleh. Ya, jadi cewek ikut perang juga boleh. Dan interaksi dengan laki-laki juga boleh karena kan perang itu dominan laki-laki. Gimana kalau misalkan nggak boleh gitu ya. Nah, kemudian setelah itu dalam pengadilan, nah itu boleh. Jadi misalkan saksinya cewek, kemudian tersangkanya cowok atau penghakimnya cowok, hakimnya cewek, tersangkanya cowok itu boleh dalam hal pengadilan. Nah itu boleh-boleh saja. Akan tetapi di luar daripada hal itu dan tidak ada unsur-unsur yang urgensinya tinggi, kayak misalkan cuma bercanda hahaha iya tanpa ada kepentingan yang syar'i dalam konteks yang benar, maka itu tidak diperbolehkan. Misalkan pulang bareng berduaan, naik motor berduaan, kemudian ikhtilat, berkhalwat, nah itu nggak boleh. Ya jadi berdua-duaan tanpa ada kenapa kamu berdua-duaan, nggak apa-apa pengen aja. Nggak boleh kayak gitu. Ya harus ada unsur syar'i. Maka di kampus-kampus itu yang friendly sampai makan bareng, jalan bareng, no itu tidak boleh dan tidak dibenarkan. Ya, tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Boleh nggak Kak kalau misalkan ngobrol berdua? Ya boleh-boleh saja selama memang itu bukan di tempat yang tertutup. Kalau tertutup banget, nggak ada jendela, terus pintunya tuh pintu tertutup bukan pintu yang kaca, di luar nggak ada orang berduaan ya nggak boleh. Ngapain pula kalian berduaan di tempat lain aja kalau bahasa yang penting-penting gitu kan. Kayak nggak ada tempat yang lain. Tapi kalau misalkan tempatnya umum kayak di kampus, pintunya terbuka, di luar banyak orang, kamu di dalam kelas berdua sama dosen kamu atau sama teman kamu yang mau diskusi lagi penting banget, bahasa yang penting, ya itu silakan. Tapi itu jatuhnya nggak berhak karena masih pintu terbuka dan di luar masih banyak orang, masih ada orang lain lah gitu. Tapi kalau misalkan itu tertutup berdua, ya itu yang tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi harus diwaspadai, pergaulan zaman sekarang itu benar-benar gawat, benar-benar menggawatkan. Bahkan tuh pintu-pintu perzinahan, tempat-tempat perzinahan itu terbuka lebar bagi orang-orang yang melakukan zina. Jadi hati-hati. Gitu Mas. Oke, syukron Mas. Semoga menjawab ya yang bertanya. Selanjutnya kita ke Mbak Ayu yang sudah resen. Monggo Mbak Ayu menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini manggil apa ya? Kak ya? Kak Abiza. Umurnya berapa? Umurnya hanya aku dan Tuhan yang tahu. Oh, ada apa? Panggil kakak baik. Dia sopan. Gimana? Jadi pertanyaannya nyambung dengan yang tadi. Masalah ini Kak, masalah friendly. Ada. Masalah friendly tadi kan sering teman-teman tuh banyak yang bilang kalau aku tuh friendly ke siapapun, cewek cowok gitu. Tapi kalau aku sih merasa masih dalam batas normal, tidak yang baper-baperan gitu. Terus kan ada hobi juga nih, hobi sering olahraga badminton, itu kan ada cowok-cowoknya juga. Itu
kalau masih dalam positif, kegiatan positif gitu masih gak apa ada sih, atau Oke, sebaiknya jadi kamu dihindari. mencari jadi kamu mau mencari dalil dan pembenaran dari aku ya. Ah, Jadi kamu mau kenapa? mencari sebuah hal yang boleh kan Kak gitu kan ya. Gak apa-apa sih Kak. Enggak. Enggak. Kalau kalau nggak boleh, kalau sebaiknya dijauhin ya akan diusahakan dijauhin. Oke. Udah? Itu Ya, aja. badminton, olahraga, kegiatan-kegiatan pokoknya kayak gitu. Oke, udah. Udah. Baik. Terima kasih Mbak Ayu. Nanti akan saya jawab. Apakah semua Ayu friendly? Enggak juga. Enggak juga semuanya friendly. Baik. Teman-teman, ketika kita menjalankan aktivitas apapun itu, kita harus sesuai dengan syariat Islam, bukan apa ya, bukan didasarkan kepada keinginan kita. Sehingga apabila memang ada aktivitas yang kayak tadi ya, badminton, gitu. Ada teman aku juga kayak gitu Pak, dan yang lainnya itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, karena itu bukan bagian daripada unsur syar'i. Maka kalau aku bilang, Mas, aku yang mau main badminton, tapi ada akhwatnya, jadi nggak jadi aku. Jadi ikut serius, ya kan Nisan? Iya. Jadi aku gitu. Apa Mas? Jadi kalau misalkan nih, aku sama Sinsan misalkan ya, Mas ada itu mau badminton nggak? Sampai ini contoh aja ya teman-teman. Ada gitu ya. Oh ya, aku doang kalau mau badmintonan, tapi sama akhwat, udah deh nggak jadi. Aku bilang tuh nggak jadi. Dia udah tahu banget. Mas mau ikut dong? Ada sih gitu. Apa? Nggak jelas? Iklan Mas, sorry. Bocor. Oh, bukan. Oke. Contoh lagi misalkan, waktu itu aku mau ikut sama temen aku kerja. Ada Mas proyek gini-gini, sekian segini-segini ya. Di mana? Di daerah ini. Oh, aku ikut dong kalau misalkan ada proyek kayak gitu. Tapi ini Mas, apa namanya? Ada akhwatnya. Ya udah nggak apa-apa, nanti aku ngekos. Aku nggak gabung sama mereka, aku ngekos sendirian aja di tempat itu. Tapi nanti harus berdua sama akhwat Mas kerjanya. Oh, udah nggak gitu. Nah, hal seperti itu harus kita tegas dalam diri sendiri. Jangan karena satu dorongan satu hal apapun itu membuat kita kayak jadi oke, kita ayo aja. Maka kalau misalnya ditanya boleh atau tidak ya nggak boleh. Nggak boleh. Dan kita tuh harus kuat dengan apa ya, tanda kutip prinsip lah ya. Dengan prinsip kita tuh harus kuat. Dan itu memang perlu proses. Ada orang yang belum saat ini memang belum bisa untuk meninggalin itu, dan aku menghargai itu, nggak ada masalah. Artinya memang mungkin belum datang. Kita doakan mungkin nanti sometime suatu saat itu dia bisa untuk pelan-pelan meninggalkan. Gitu. Jadi kalau ditanya boleh atau tidak, ya tidak boleh. Tapi saat ini kamu harus mulai berusaha untuk meninggalkan. Apalagi memang basically kamu dari pertemanan yang kadang tuh ada loh cewek-cewek yang temannya itu cowok-cowok semua gitu. Itu perlu waktu juga untuk meninggalkan. Pelan-pelan untuk bisa meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Gitu ya. Bukan berarti kayak saya tuh, berarti Kak Abizar tuh nggak pernah ya diajakin ini. Pernah diajakin, cuman saya nolak. Lo harus paham, family dan lain sebagainya juga harus. Itu ya Mbak Ayu. Jadi mulai sekarang jangan membatasi sama bisnis ya. Apa Mbak Ayu? Kalau sendiri. Oke, jadi itu ya teman. Bentar, satu lagi Oke, udah jelas. yang sering nggak bisa anak-anak muda tolak tuh boncengan, kayak gitu. Boncengan sama lawan jenis, pulang kampus kah, pulang kerja. Waduh, aku sering nebeng lagi. Nah, bahaya itu. bahaya. Tidak boleh. Jadi boncengan itu nggak boleh termasuk kawan. Boleh. Saya mungkin udah berapa tahun ya yang lain, bertahun-tahun mungkin udah 8-10 tahunan kali. Soalnya yang sama mamaku ya, sama mamaku boleh aja, mamaku sendiri. Gitu. Sama mama sendiri ya Mas, bukan mama tetangga, mama temen. Bukan itu. Mama sendiri. Itu ya Mbak Ayu. Gimana Mbak Ayu? Clear? Oke. Berarti nanti cari temen cewek yang suka badminton.
Iya. Banyak, Ayo, banyak Mbak. temen Agustina nih cewek. barangkali sahabat Imran. Ada sih, tapi ada ceweknya. Masih 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 topik, ada cewek. masih ada. Boleh. Iya Jangan ya, oke dijasa. aku sip. Oke. Ayo deh, ayo kita main badminton. Ya, syukran. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih Mbak Ayu atas pertanyaannya. Dari kolom komentar kembali, saya bacain ya Mas, dari Mbak Dewi Mahira. Assalamualaikum Kak, izin tanya, gimana pendapat Kakak? Ada oknum pendakwah yang suka tebar pesona sama wanita-wanita, dan juga ada yang ajak ke hotel buat ketemuan. Apa boleh kita nggak ambil ilmu dari pendakwahnya? Monggo Mas. Pertama, ada pendakwa yang suka tebar pesona. Karena gini sih, memang kalau dari naluri seorang manusia apalagi pria itu pengen kayak gitu tuh, ada keinginan seperti itu. Menurut naluri pria itu seperti itu. Mereka tuh udah bahas sampai sulap merah kan ya. Ada rasa ingin dihormati, validasi dan lain sebagainya itu ada. Dan itu harus dikontrol. Maka ada beberapa kok, jujur li, ada beberapa konten story saya yang mungkin nggak seperti pada biasanya, yang suka aku jarang sekali ya untuk bikin video muka yang lucu-lucu atau apapun itu. Pernah suatu kali kayak gitu, dan itu ditegur, dan aku terima. Ditegur sama member aku, bahkan sama follower aku bahkan, Kak jangan konten-konten seperti ini dong, kayak gini-gini, takutnya takutnya jadi fitnah. Dan aku terima itu. Jangan kira teman-teman aku nggak pernah ditegur sama member aku sendiri, Mas. Sama teman member di move up juga ditegur, dan aku ya udah, aku merasa oh iyalah, aku hapus kontennya. Nggak laku. Karena manusia kadang juga tergelincir ya, maksudnya salah, tapi kita bisa belajar dari situ. Nah, kalau ada konten kreator yang suka tebar pesona yang seperti itu, aku kurang respect, karena dia tahu dia itu adalah orang yang tanda kutip punya pesona. Yang kedua, dia punya ilmu yang dimana itu bisa jadi fitnah bagi orang. Tapi kalau dia tebar pesona, itu malah jadi fitnah. Kecuali dia nggak tebar pesona, orang lain yang bikin video buat dia jidak juga dan sebagainya, itu beda lagi. Tapi secara personal dia tidak. Harusnya seperti itu. Tapi kalau ada yang tebar pesona, saya kurang respect sih. Kurang respect. Kadang-kali juga makanya kalau teman-teman lihat di Instagram saya, seringkali malah story-nya tuh story yang filternya lucu-lucu dan aneh-aneh. Bukan story yang pakai filter buat bikin ganteng dan lain-lain, itu enggak. Karena saya menyadari itu kurang baik dan kurang berguna. Dan teman-teman bisa tegur saya ketika teman-teman rasa ini kok kontennya kayak tebar pesona. Tegur. Ada Mas. Itu juga kemarin terjadi yang saya sebutin tadi, ada terjadi beberapa waktu lalu, konten saya sering kali tampilin muka, sound dan lain sebagainya, bahwa ada video yang kurang baik lah menurutnya, itu ditegur, aku terima dan aku hapus konten itu. Ya, baik, oke. Maka teman-teman, kalau ada konten kreator seperti, ingatkan saja bahwasanya bisa jadi fitnah buat banyak orang. Kemudian yang kedua, itu berkaitan dengan pendakwah bertemu dengan lawan jenis di hotel. Apa tujuannya? Kenapa harus di hotel? Kalau di hotelnya mungkin di lobbynya rame-rame ya nggak ada masalah. Tapi di hotelnya kalau udah di room berdua misalkan, itu jadi masalah. Kan gitu. Nah, harus dicari tahu dulu itu hotelnya di mana. Ketemu di hotel, siapa tuh memang di hotel, ketemunya di kajian umum, tapi di hotel misalkan. Nah, itu nggak ada masalah juga. Tapi jadi masalah kalau itu di hotel, kemudian di kamar berdua. Apakah boleh kita mengambil ilmu darinya? Teman-teman, sebenarnya begini. Antara pendapat, antara ilmu argumentasi itu saya ingatkan sekali lagi, tidak bisa dikaitkan dengan sosoknya. Pendapat, dia berdiri sendiri, sosok itu juga berdiri sendiri. Akan tetapi memang lebih banyak sedikitnya atau kecil besarnya, pendapat itu dipengaruhi juga oleh karakter daripada orang itu. Maka amannya ya, saya menyarankan untuk tidak mengambil ilmu dari orang. Karena dia udah tahu suatu hal yang melanggar tapi tetap dijalankan. Sebenarnya saya ingatkan satu lagi. Kalau dalam logika atau ilmu logika itu berbeda. Pendapat ya pendapat, argumentasi, sosok ya sosok. Berbeda. Jadi boleh sebenarnya mengambil pendapatnya tapi tidak meneladani sosoknya. Itu boleh. Tapi kalau kita pengen benar-benar berburu, talaki, misalkan mengambil ilmu darinya langsung,
maka saya sarankan tidak. Tidak. Kenapa? Karena tingkah lakunya itu akan mempengaruhi pendapatnya dan mempengaruhi kamu. Dan kamu akan menganggap guru aku juga begitu, itu boleh-boleh saja. Dan sebagainya. Itu akan berpengaruh. Maka lebih baik kalau kamu ada talaki langsung, berguru langsung, mengambil pendapatnya langsung, lebih baik saya anjurkan untuk tidak. Tapi hanya untuk mengambil pendapat yang mungkin, oh ini pendapatnya bagus kok, saya ambil sekali. Oke, nggak ada masalah. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Syukron Mas Abizar. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Siti Nurjanah. Kak, boleh nggak selain ngedoain dia supaya diberi hidayah, ngedoain semoga dia dan pacarnya ada masalah gitu biar putus. Langsung aja tutup poin, doain supaya semoga putus itu. Boleh-boleh aja lah. Boleh teman-teman, doain jangan ada masalah sih. Kalau ada masalah takutnya kan memang Allah nanti kasih masalah yang besar banget sampai dia mengakhiri hidup kan, janganlah. Ya Allah semoga dia segera putus. Itu gimana skenarionya terserah Allah, tapi bagaimana itu bisa putus itu aja. Jangan kasih masalah, kasihan nanti masalahnya malah membahayakan teman kamu. Jadi gini, oke Allah gimana skenario yang terbaik, dia aku serahin ke kamu, yang penting pacar aku tuh putus. Teman aku tuh putus gitu. Selesai. Jadi boleh untuk mendoakan putus bagi orang-orang yang berpacaran. Itu aja Mas. Nggak ada lagi pertanyaannya? Oke, nggak ada lagi. Oh, ada lagi. Oke. Maksudnya yang tadi udah cukup. Oh iya, boleh. Cukup sampai situ dulu. Boleh kok untuk mendoakan putus ke orang yang pacaran. Oke, syukron. Lanjut lagi dari Mbak Ayu. Yang lain kalau mau langsung raisan juga nggak apa-apa ya, langsung nanya secara langsung. Kak, saya mau minta saran, izin cerita. Saya lagi deket sama seseorang. Dia suka hadir kajian ideologi dan dia ngajar tahsin. Suka pap ke saya, padahal saya nggak minta. Video call dan sebagainya. Gimana caranya ngejauhin dia, Kak? Oke. Monggo, Mas. Cowok itu saya minta kontaknya. Kalau dia ngaji ideologis, dia ngaji di situ, dia melakukan hal seperti itu, sampaikan kepada saya. Nanti saya telepon langsung orangnya. Ya, jadi kasih nomornya ke saya. Di mana domisilinya, rumahnya di mana, tempatnya di mana. Saya ada Monggo, akses. Mbak Ayu. Jogja, oke. Kasih kontaknya. Jogjanya domisili di mana? Kasih kontaknya ke saya, nanti saya bisa hubungi. Paling tidak ya petinggi-petinggi itu bisa saya sampaikan. Oke. Pertama, ini nanti ini serius ya. Ini beneran, ini jangan main-main, ini serius. Kasih kontaknya ke saya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, blok aja. Ayo, blok aja. Blok cowok itu jangan ditanggapin. Ya. Blok. Tapi aku suka sama dia. Blok. Kalau dia seperti itu nggak baik. Sampai pap, sampai dia ada video call, itu nggak baik. Ya. Itu udah dia melanggar aturan, dia melanggar syariat, itu udah tanda dia nggak baik. Ya. Blok. Kelar. Gak aneh-aneh, pap kepada lawan jenis yang bukan siapa-siapa itu udah aneh. Even cuman pap gini doang. Itu udah aneh. Lawan jenis yang bukan siapa-siapa. Itu udah aneh. Pap gak aneh-aneh. Dia pap yang lawan jenis aja udah aneh-aneh kok. Gak ada kepentingan. Walaupun ada kepentingan ngapain juga harus pap. Kecuali ini aku oven ya. Ini aku gak bisa hadir karena aku kecelakaan. Pap nih kecelakaan. Nah ya iya itu boleh. Tapi kalau enggak, ngapain tiba-tiba video call? Kasih tahu ke saya. Sampai itu nanti ke sana. Aduh, dah. Ya blok aja Mbak Ayu. Blok udah selesai kelar. Kamu juga, bukan Mbak Ayu aja semuanya, cewek tuh jangan jadi cewek yang kegatelan. Udah tahu cowok itu kayak gitu tuh jangan diladenin. Blok udah selesai. Kalau perlu bilang, kamu nih kenapa sih, kamu kok laki-laki kayak nggak punya malu, laki-laki begini, laki-laki udah ngaji, udah belajar ngaji ideologis tapi begini.
Malu lah kamu nih. Bagaimana kalau orang lain tahu? Coba kayak gitu, jatuhin mentalnya sekalian. Enggak deh. Gitu ya. Jadi cewek itu juga harus tegas. Kalau udah memang nggak benar tuh tegas. Jangan kalah sama perasaannya. Ya, jangan kalah sama perasaannya. Blok ya, Kak? Iya blok aja udah. Mau blok atau kontaknya kasih ke saya. Dua itu. Gak mau blok Kak, udah kontaknya kasih saya. Biar nanti diblokkan sama orang di sana. Makanya dia join loh, Kak, di sulap merah. Gak urus. Harusnya malam Mulai ini dia join lagi. ya, itu joinnya malam ini. Aduh, harusnya dia join malam ini. Ya, jadi diblok aja. Kalau perlu jatuhin mentalnya. Kalau masih ganggu udah jatuhin mentalnya, blok. Kalau masih ganggu juga, kasih nomornya Kak. Boleh kata kamu udah nggak jadi logis. Kalau dia join, saya nggak bakal nanya gini. Ya, jadi cewek juga harus tegas ya teman-teman. Jangan jangan apa ya? Jangan malah membuka pintu. Jangan membuka celah-celah itu. Tutup langsung. Jatuhin mentalnya. Masih jatuhin mentalnya masih tetap kayak gitu, blok. Kalau di blok masih ini kasih kontaknya ke saya. Kalau masih nggak jadi ideologis itu. Itu teman-teman. Oke Kak, blok ya? Iya. 2 kali kamu tanya, ragu. Sayang masih. Nggak bisa lihat story-nya lagi. Nggak tahu kenapa. Blok aja udah. Kalau dia baik, dia nggak akan kayak gitu. Awas aja, nanti dengar kabar Kak. Ayu ini. Jangan sampai. Ayu ini member move up. Mudah untuk melacak Mbak Ayu ini. Jangan pokoknya blok, gak usah overthinking. Blok itu sebagai bentuk penjagaan dan ketaatan kita kepada Allah. Bukan untuk memutuskan silaturahmi atau apa enggak, tapi bentuk ketaatan dan menjaga diri itu aja. Ya, bisa Mbak Ayu, semangat. Kalau nggak mau cari kepastian aja. Ya bisa juga tuh mau dinikahin atau enggak. Tapi sih kalau nggak yang kayak gitu sih, biasanya iya kok aku mau nikahin kamu tapi nanti 2 tahun lagi. Biasanya. Kalau dia udah siap nikah tuh nggak akan kayak ngirim pap udah jelas kayak gitu sih, tapi lebih pada ngajak udah siap nikah belum yuk, ayo nikah, cuma kayak gitu. Biasanya kan kayak gitu. Tapi kalau dia cuman baru ngirim pap kayak gitu video awalnya, tandanya dia belum siap nikah. Teman-teman, dengerin aku. Ya, kalau kita menikah dengan seseorang ya yang sebelum menikah saja dia udah berani melanggar aturan-aturan Allah, apa jaminannya ketika dia menikah dia tidak melanggar aturan Allah? Justru menurut aku ya, nah ini asumsi saja, saya belum melihat data statistiknya, tapi orang yang ya tidak pacaran dengan jalur yang benar seperti ta'aruf, yang dia diawali daripada ketaatan, yang benar-benar taat ya, itu akan jauh dari namanya perselingkuhan. Ada, cuman nggak banyak, persentasinya nggak seperti orang yang pacaran. Akan tetapi orang yang dia menikah karena sudah sering pacaran, ganti pasangan setelah sebelum dia menikah, itu seringkali akan mudah untuk selingkuh. Kenapa? Pacaran dosa nggak? Dosa, ya kan? Selingkuh dosa nggak? Dosa. Semua dua-duanya sama-sama dosa, dan dia berani untuk melakukan itu semua. Peluangnya lebih besar orang yang kayak. Tapi Allah alam ini asumsi aku saja karena belum melihat data statistiknya. Tapi kalau berdasarkan logika, itu orang-orang yang udah berani melanggar aturan Allah sebelum menikah, dia akan lebih berani untuk melanggar aturannya Allah selama menikah. Karena nggak ada yang dia takutin. Itu ya Kayu, ya udah siap nikah katanya, tapi sayanya enggak, saya juga nggak kenal dia, cuma sering chatan aja Kak. Nah, kamu mengakui kamu sering chatan, oi, jangan sering chatan, bahaya, jangan sering chatan. Allah Akbar, ini blok aja lah Mbak Ayu, awat itu. Dia cuma penasaran ke Ayu, nah tuh cuma penasaran, habis itu ditinggalin. Dah Ayu udah nggak asik, atau mungkin udah ada. Gini ya teman-teman, gini, orang yang kayak gitu, yang cuma bikin kamu baper aja, dia juga ini loh, nggak ada responsibility, nggak ada tanggung jawab
Dia mau ninggalin kamu sesaat atau kapan pun aja bisa-bisa aja karena nggak ada ikatan. Bodo amat kamu mau nangis jungkir balik juga terserah kamu. Orang nggak ada ikatan. Ya, jadi jangan mau dibodoh-bodoh oleh pria-pria seperti itu. Gitu. Itu Mas Insan. Oke, kita lanjut nih pertanyaan. Oke, ada yang resen. Kita dahuluin yang resen ya, Mas. Oke. Boleh Mbak Nabila, monggo. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Kak. Ini, Kak. Aku mau nanya yang tentang masalah kayak misalkan kita tuh berkumpul kayak sama orang-orang yang mungkin agamanya tuh kurang ya. Maksudnya tuh orang awam gitu. Nah, cuman di perkumpulan itu tuh mereka tuh semua pacaran semua gitu kan, Kak. Nabilah doang yang enggak. Nah, jadi di situ tuh kadang mereka tuh kayak ngejodoh-jodohin Nabila sama orang yang nggak jelas gitu kan. Yang Nabila tahu mungkin agamanya kurang gitu. Yang Nabila tahu dia tuh kurang gitu kan. Eh, Malah mereka tuh bilang dia tuh orangnya baik, baik ya. Tapi kan dari sisi Nabila kan Nabila tuh bukan ngambil baiknya doang gitu kan. Cuman Nabila mau ngambil yang bukan cuma baik lah pokoknya gitu. Terus mereka bilang kenapa sih nggak mau buka hati atau pacaran gitu. Tapi mereka tahu Kak bahwa Nabila tuh kan dari mereka tuh kan Nabila beda sendiri gitu kan. Nabila tuh orangnya pendiam, kalau ditanya doang ini jawab kan di sana tuh. Karena Nabila nggak mau yang namanya banyak omong tapi nggak ada manfaatnya gitu. Karena pergaulan di sana tuh beda semua kan di tempat kerja itu. Jadi kadang Nabila tuh bilang aku lebih takutnya sama Allah kalau misalnya aku deketi cowok lain gitu kan. Karena ke ngejagah dulu. Tapi mereka tuh masih kayak sudah pacaran baik itu. Agik kuda ketemu jodoh kau. Kadang Nabila bilang jodoh tuh sudah ada yang ngatur gitu kan. Langsung teman Nabila tuh bilang banyak orang ta'aruf tapi banyak yang gagal juga dari pernikahannya. Nah, jadi kan Nabila tuh kayak mau ngejawab tentang ke agama intinya banget kan gak enak ya Kak ya. Takutnya mereka tuh mandang kayak ini agamis nian budak ini. Salah kawan nih kan gak enak itu kan Kak. Jadi kayak bingung cara ngejawabinnya tuh gak terlalu keagamaannya tapi buat mereka tuh langsung ketampar gitu gimana sih Kak biar gak disuruh pacaran lah gitu kan capek gitu ya ditanyain gitu dibilangin gitu terus kan bukan capek dengerinnya tapi capek semuanya gitu kan karena dengerin kayak gitu apalagi ngelihat mereka yang misalnya kalau dijemput cowoknya tuh kayak di luar dari ini kayak orang pacaran gitu nggak suka liatnya gitu kan cuman gimana ya namanya teman kerja ya nggak bisa ini nggak bisa gimana sih untuk nggak ngelihatnya tuh kadang sengaja terlihat tapi langsung nunduk gitu kan itu gimana cara menjaga batasan ke mereka lagi gitu. Nah biar mereka tuh sadar juga itu kan pacaran tuh nggak baik gitu. Oke. Baik, pertama mindset yang harus teman-teman tanamkan itu ada satu hal yang penting sekali. Orang yang nggak pacaran ataupun orang yang mungkin menikah karena ta'aruf itu memang tidak ada yang menjamin 100% dia akan mendapatkan jodoh atau pernikahan yang akan senantiasa baik-baik saja. Tidak ada yang bisa menjamin 100%. Akan tetapi ketika menikah karena pacaran dijamin 100% kamu menikah dengan orang yang telah berani melanggar aturan Allah. Jadi kalau ada yang bilang itu banyak yang ta'aruf tapi nggak dapat pernikahannya gagal dan sebagainya. Ya setidaknya menikah dengan ta'aruf tidak ada yang tidak menikah dengan ta'aruf adalah menikah dengan cara yang Allah ridhoi. Dan ketika menikah karena pacaran setidaknya udah dijamin aku menikah dengan orang yang berani melanggar aturan. Udah selesai gitu aja.
Jadi jangan terpancing dengan statement atau cara berpikir yang salah seperti itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara ta'aruf gimana Kak? Ikuti workshop ta'aruf. Oke. Pertama. Itu yang kedua, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk memberitahu gini, Mbak Nabila dan teman-teman lain, terkadang kita tuh mesti tegas. Terkadang kita mesti tegas. Bahwasanya akulah begini. Ini karakter aku, ini yang aku yakini, dan ini prinsip aku. Kalian nggak bisa mengatur, mengganggu prinsip yang aku bikin. Mau berteman ya ayo, enggak ya sudah. Saya seperti itu. Contoh, apa ya misalkan kalau di dunia kerja tuh, mereka tahu banyak teman-teman aku, baik dulu di kampus ataupun di dunia kerja, itu mengatakan bahwasanya udah deh nggak usah sama Abizar. Kenapa? Abizar itu nggak mau diajak boncengan. Bahkan ketika pada saat itu aku harus ke rumah sakit dari tempat kerja mau ke rumah sakit, dan teman aku ini dia mau mendonorkan darah. Jadi ada keluarga aku sakit, teman aku cewek mau mendonorkan darah. Kami berangkat dari tempat kerja. Harusnya logikanya kami harus berangkat bareng naik motor bersamaan dong, naik motor berdua. Tapi aku nggak mau. Kamu naik motor sendiri, aku naik motor sendiri. Kita ketemu di rumah sakit. Padahal aku kasih ongkos nanti dan sebagainya. Ya, itu terus tegas kayak gitu. Memberikan identitas kepada diri kita. Brandnya itu seperti apa? Tapi kalau kita masih setengah-setengah, kita masih kayak membuka menutup pintu potensi itu, maka orang juga akan masih mencoba-coba. Tapi kalau udah saklek, udah nggak usah bikin ragu-ragu, selesai. Kamu nggak mau pacaran, sampai kamu nggak mau pacaran. Ini dilarang daripada Allah. Aku nggak mau pacaran, aku tidak mau melanggar aturan. Selesai. Kalau dia masih begini-begini terusnya, jawab aja. Yang itu menggambarkan identitas kamu. Pertemanan tuh kayak gitu. Pertemanan yang baik itu nggak maksain kamu untuk ikut mereka. Juga nggak maksain mereka untuk ikutin kamu. Jadi pertemanan yang baik adalah menjaga dan menghargai prinsip masing-masing. Boleh memberikan masukan, boleh memberikan saran, boleh mendakwai, menasihati itu boleh. Tapi tidak ikut campur dalam prinsip masing-masing. Contoh kayak misalkan kayak tadi ya, masalah yang naik motor berdua sama teman aku cewek, dia menghargai aku nggak mau boncengan sama cewek, dia menghargai aku, dia naik motor sendiri, dan dia ternyata masih pacaran. Teman aku yang cewek ini tadi, dia masih pacaran, dan aku menasihatinya nggak boleh pacaran tetap, tapi untuk kayak langsung ikut campur ke dalam hubungan lebih dalam kehidupan dia yang prinsipal itu, aku nggak mau. Menasihati, memberitahu, tapi nggak boleh untuk ikut campur, menghasut, mengajak, mengharuskan orang sesuai dengan prinsip itu tidak diperkenan. Jadi teman yang baik itu bukan memaksa untuk kamu, aku nggak harus memaksa itu. Mau nasihati, memberi masukan boleh, tapi juga harus menghargai prinsip masing-masing. Kalau aku punya prinsip ini, hargai. Mau punya prinsip kayak gitu ya aku hargain. Itu dari pilihan kita. Nah, itu harus kita tegas dalam hal sehingga itu membentuk identitas dan orang tuh tahu kita seperti apa. Sehingga ketika dia memilih atau memiliki pemikiran-pemikiran atau pilihan-pilihan yang jelas-jelas membuat kita marah atau membuat kita nggak suka, dia tidak akan mengatakan itu lagi karena dia udah tahu karakter kita seperti apa. Itu Mbak Nabila. Jadi perlu ketegasan lagi. Baiklah Kak Bi, terima kasih banyak. Berarti harus lebih tegas lagi ya. Kadang suka takut nyakitin hati orang, cuman kayak gitu terus capek juga gitu kan. Selama memang yang kita sampaikan tuh benar, tapi sampaikan itu dengan cara yang baik ya, Mbak Nabila, bukan yang mentang-mentang kita merasa benar terus kita seenaknya tuh enggak. Jadi kayak, oh sorry banget bre, aku tuh nggak bisa buat pacaran. Sorry banget ya dek, sekarang ada nih teman kita, sorry banget dek, aku nggak bisa untuk boncengan, kamu naik motor sendiri, makanya naik motor sendiri, silakan. Aku nggak mau untuk boncengan, misalkan seperti sampaikan dengan baik, karena mereka tuh ngerti sebenarnya, tapi penyampaian itu juga harus baik. Tapi takut dijauhi dan sebagainya, nggak akan dijauhi kalau cara kamu tuh benar. Silakan. Kamu menyampaikan dengan cara yang baik, terus mungkin kamu punya rezeki yang dikit-dikit, beli makanan, beli gorengan, makan bareng sambil ngobrol, dan kamu menyampaikan ketidaksukaan kamu dengan pacaran, mereka akan terima itu kok. Jadi tergantung bagaimana delivery kita menyampaikan itu. Jadi jangan takut ketika kita berprinsip seperti ini kita dijauh orang. Enggak juga. Banyak teman aku banyak orang yang mau menghargai aku, dan aku juga menghargai prinsip itu. Tergantung bagaimana cara kita mendelivery pesan itu, dan bagaimana cara kita untuk bisa menghargai orang lain juga. Nah, yang bikin kenyaman mereka pacaran, terus kamu dikit-dikit bahas pacaran, terus kamu haram depan mereka akan dilihat sama kamu, mereka akan menjauh. Tapi kalau kamu pacaran, ya udah terserah kamu, aku pacaran itu gak boleh dakwahi, tapi tetap berteman dengan cara yang baik, ya itu mereka akan tetap terima. Gitu. Baiklah. Oke, siap Kak Bi. Bismillah. Kayaknya
kayaknya memang harus tegas deh. Karena di sana tuh mbak-mbak semua, Nabila yang paling muda. Jadi agak ketar-ketir kalau mau ngomong kan. Takutnya kan tahu sendiri Kak Bi, orang yang lebih tua tuh mau menang sendiri dari yang lebih muda gitu kan. Jadi bingung maju mundur kalau mau ngomong tuh. Takut merekanya kesinggungnya lebih ini gitu kan. Itu tergantung bagaimana delivery kita aja cara menyampaikan. Baiklah. Bismillah. Terima kasih Kak Bi. Oke, sama-sama Mbak Nabila. Oke, kita lanjut ke Mbak Jihan yang udah resen. Monggo Mbak Jihan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Kak. Mengenai ini sebelumnya emang beberapa kali ya saya tanya tentang cinta terus dengan Kak Abi gitu. Dan ini saya juga sebenarnya lagi proses untuk menerima dari masa lalu yang sebelumnya gitu kan. Tiba-tiba di saat saya lagi proses kayak gini, ada orang yang mau niat ngajak serius juga. Tapi pas saya coba ini, saya bilang saya lagi mau ini dulu, tapi kedua coba aja dulu kita pendekatan dulu aja kayak gitulah. Akhirnya kita coba ngobrol-ngobrol gitu, tapi ternyata dia, yang saya ketahui dia punya masa lalu gitu, selalu yang dimana dia pernah dekat sama wanita, tapi wanita itu malah memanfaatkan dia gitu Kak. Bahkan dia sampai nggak tahu ceritanya gimana gitu, tapi intinya dia sampai punya pinjaman uang bisa dibilang lumayan besar ke temannya gitu. Terus saya bilang, kamu udah selesai belum sama masa lalunya gitu kan. Terus dia bilang, iya mau lupain semuanya gitu, dia bilang. Terus aku bilang, aku nggak mau ya, ibaratnya kayak nanti di saat kalau misalnya kita udah menikah, kita ada masalah terus akhirnya pernikahan itu hancur gara-gara masa lalu dia gitu kan. Makanya saya tanya sudah selesai belum gitu kan. Terus dia bilang katanya iya, aku mau coba mulai hubungan baru kayak gitu kan. Tiba-tiba pas udah saya ini gitu kan, ya udah oke lagi. Tiba-tiba dia ada kabar mundur. Tiba-tiba dia bilang, kayaknya aku belum siap deh buat jalin hubungan seperti ini. Aku kayaknya belum siap mentalnya deh kayak gitu. Terus aku mau fokus kerja dan nabung dulu aja kayak gitu. Nah, menurut Kak Abi itu gimana? Oke. Ya, laki-laki itu belum serius Mbak Jihan. Kalau cuma katanya pengen deket coba-coba itu belum serius, belum serius. Beberapa kali aku dengar cerita dari Mbak Jihan kan hampir sama kayak gitu terus kan ya. Ada yang pengen deket Kak ini terusnya dan sebagainya. Gini deh. Kalau memang benar-benar serius udah datang ke rumahku, temui orang tua aku, bilang mau nikahin aku. Baru udah kalau dia udah mau kayak gitu, baru kita proses ta'aruf. Udah itu. Tapi kalau cuma bilang katanya dan sebagainya, kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah Mbak Jihan. Kalau emang serius datang ke rumahku, temui ayah aku, temui ibu aku, kalau mau serius mau nikahin anak kamu, oke, taruh, kenalan. Tuh, kalau memang belum kenal, kalau udah kenal ya nggak perlu taruh. Tapi kalau udah belum kenal, ya taruh dulu, gitu ya. Ya nggak juga kasih nomor ortu, tetap kasih nomor kita. Tapi kapan mau datang, jam berapa, kasih tahu ke orang tua kita. Nggak harus kasih nomor ortu. Datang kayak misalkan ada cowok nih mau deket sama Bayu gitu ya. Mau kenal, mau nikah, udah kalau mau serius datang ke rumahku, ini alamat aku dan sebagainya, datang ini orang tuanya. Karena kalau belajar case daripada Mbak Jen itu sering banget kayak gitu ya. Ketemu orang tuanya bilang aku pengen nikah sama anak ini dan seterusnya, izinkan aku untuk taruh karena belum kenal. Ini case khusus buat Mbak Jihan ya, karena sedikit banyaknya aku tahu tentang bagaimana kisahnya Mbak Jihan ya. Jadi lebih baik ke hal yang seperti itu daripada
harus kayak udah deket dulu jalan terus tiba-tiba nggak jadi, itu terus kan sering kali. Maka lebih baik pakai yang benar. Jadi kayak kalau mau serius, benar-benar serius, temui ayahku, temuin ibu aku, bilang sama dia kalau kamu mau serius. Baru setelah itu aku mau taruh dan lebih kenal satu sama lain. Gitu. Kalau dia bilang katanya mau serius, tapi kalau masih ragu dan lain sebagainya udah, lagi masih main-main, masih belum siap gitu. Kak, tapi kita belum langsung dia taruh, namanya tadi taruh dulu. Ini case-nya buat bajihan ya. Kalau yang lain beda lagi, tapi case buat bajihan itu kayak gitu. Ya, karena sering kali banget kayak gitu. Jadi saran dari kakak, laki-laki itu udah gak siap, udah gak baik. Next time kalau memang gue udah siap, aku pengen deket sama kamu, pengen nikah, pengen serius, datang ke rumah, bilang sama ayah aku. Kalau dia masih hahi jawabannya, gak ada keseriusan itu. Ngerti ya? Jadi lebih baik kayak gitu. Karena case daripada bajian itu lebih sering tuh kayak gitu. Banyak yang katanya serius, tapi ujung-ujungnya juga gak serius kan. Tapi kalau dia udah datang ke rumah, udah benar-benar aku yakin orang itu ada keseriusan daripada orang-orang yang cuma ketemu aja. Itu Mbak Gia. Iya Kak, apa emang ya beberapa kali kayak gitu, terus makanya aku juga ini makanya aku bilang aku juga lagi proses buat menerima yang sebelumnya gitu kan. Tapi tiba-tiba ada yang kayak gini lagi. Makanya kayak mau menerima orang tuh jadi kayak sekarang takut kecewa lagi. Akhirnya yang ini juga aku bilang gak mau terlalu dalam dulu buatnya, takutnya nanti malah kecewa lagi, malah nambah luka lagi gitu kan. Jadi kayak ya udah aku langsung to the point aja gitu. Ternyata benar ya udah akhirnya ya kita udah jaga jarak ibaratnya kayak gitulah. Jadi kalau case dari bajian tuh lebih baik harus ditegasin dari awal, karena beberapa kali itu jadi bajiannya. Iya Kak. Makasih ya Kak. Ya sama-sama. Bentar Mas, aku mau ngerespon Mbak Ayu dulu. Kak, tapi kita belum kenal dia loh Kak. Ntar kalau sifatnya kebuka semua setelah nikah gimana? Namanya ada proses ta'aruf. Nah, ta'aruf itu untuk mengenal. Kalau belum kenal, makanya kenalan. Namanya apa? Ta'aruf. Bagaimana prosesnya? Ikutin workshop ta'aruf. Betul. Mbak Ayu kan ngaji di belajar Islam ideologis juga kan, banyak musyrifah yang bahas tentang hal ini. Guru-guru kamu, ustazah kamu, tanya coba gimana ta'aruf yang benar. Makanya itulah diadakan workshop ta'aruf supaya teman-teman tahu ta'aruf yang benar itu seperti apa dan sebagainya. Karena masih banyak orang yang nggak tahu tentang cara ta'aruf. Itu ya Mbak Ayu. Nanti kalau udah belajar tentang ta'aruf tuh bakal kejawab pertanyaan. Itu Mas Insan. Oke, kita lanjut ya Mas. Kita lanjut ke penanya berikutnya yang udah raise hand. Ada Mbak Ani Sahadatina. Monggo Mbak Ani. Ini gimana? Punten Kak Abi, saya ikut ini sama teman kosan. Terus teman kosan kan asli Sumatera. Tiba-tiba tadi bilang pengen nanya katanya. Terus pengen nanya pakai bahasa Palembang. Boleh. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Aisyah, temannya Ani dari Lubuk Linggau. Maaf Kak, ya. Maaf Kak, izin bertanya. Mungkin pertanyaannya hampir mirip sama punya Mbak Jihan tadi. Tuh, katanya pakai bahasa Palembang. Nggak jadi pakai bahasa Palembang. Nggak sesuai ya Mas. Jadi Cak ini Kak, kalau misalnya ada orang ngelamar kita, cuma kan posisinya kita tuh masih kuliah nih, belum ada niat nak
ke jenjang yang serius, maksudnya kayak ya pernikahan. Cuma karena kitanya tuh gak enakan, kalau nak nolak tuh takut bikin orangnya sakit hati. Terus kitanya nak nyaranin buat komitmen. Kan kalau misalnya kita orangnya tuh ngelamar kita secara pribadi, bukan ke orang tua. Cuma kalau misalnya kita iyain, kan sama berarti kita nerima lamarannya. Jadi kalau misalnya kita nyaranin buat komitmen itu cak mana Kak? Boleh dak? Oke. Apa termasuk maksiat? Komitmennya tuh cuma kalau komitmen menurut kita tuh kan ya saling jago hati. Maksudnya ndak usah ada kontakan, maksudnya chat-chatan berlebihan, kayak ya udah sendiri-sendiri, jaga hati sendiri-sendiri, perbaiki diri, ngelakuin hal-hal baik. Cuma orangnya tuh ndak galak gitu nah. Kayak ngajak komitmennya tuh mirip orang pacaran lah. Jadi itu cak mana Kak nanggepinnya? Oke, Terima kasih. ini aku jawab dengan yang sedikit nyelekit ya. Spicy, sedikit pedas. Pertama, komitmen itu tidak ada dalam agama Islam. Baik, karena banyak banget ya sekarang tuh ya. Orang-orang tuh aneh-aneh, komitmen mau lamar tapi ngelamar nggak ada orang tuanya. Diikat dulu dengan cincin, tapi cincin nggak tahu dari mana. Kemudian nggak ada orang tuanya. Macam-macam orang tuh zaman sekarang. Allahu Akbar. Maka tidak ada komitmen dalam Islam, Mbak Aisyah. Kate komitmen menuju yang Palembang tuh. Ate ini ada mana komitmen nikah payo menendak sudah. Terus anak kepanjangan komitmen 5 tahun. Cak ini kredit motor ya. Jadi tidak ada kate komitmen itu tidak ada, nggak ada ya semua. Kalau mau siap, mau nikah ya aku udah nikah. Kalau memang saat ini belum siap, ya udah jangan komitmenan. Jadi nggak ada komitmen. Nah, emang kenapa sih nggak boleh komitmen? Pertama, komitmen itu tetap akan mendekatkan diri kita kepada perzinahan. Awalnya iya, rasa sama-sama bisa menjaga. Tapi next time, karena dua-duanya sama-sama udah ada rasa memiliki satu sama lain, lama-kelamaan ya terjerumus juga pada perzinahan. Ya nggak ada komitmenan. Apalagi zaman sekarang ada handphone. Komitmen nanti telepon. Komitmen nanti chatan. Komitmen nanti kayak gitu. Udah itu lebih baik nggak usah. Nggak ada komitmen. Kalau siap, udah gini. Kalau misalnya kamu nikah sama aku sekarang belum siap nikah. Kalau mau nunggu, ya silahkan. Tapi aku gak maksa. Ya. Kalau misalkan nanti kamu mau nikah, ya silahkan juga. Terserah kamu. Gak ada komitmenan. Kalau aku udah siap nikah dan kamu ternyata udah nikah duluan, ya udah silahkan. Jadi gak ada komitmenan. Ada. Jadi kayak lebih kayak apa ya? Menak nikah payo, mendak ya sudah. Menak nunggu ya silahkan. Tapi gak kate komitmenan. Gak kate interaksi. Gak kate itu. Nah itulah kurang lebih ya Mbak Aisyah. Apalagi dia udah galak kan, komitmen yang kata kamu tadi jago diri, udah galak kan, udah niatnya udah bener tuh, udah baik kan namanya itu, baik dia akan cek itu. Gimana Mbak Andi? Aisyah tadi yang naik. Oh Mbak Aisyah. Oh iya Kak. Jadi jangan masih ada komitmen dong. Enggak sih, kalau sekarang emang udah enggak. Maksudnya orangnya juga enggak ngechat lagi. Maksudnya itu cara nanggepin orang kayak gitu tuh gimana Kak? Biar enggak bikin dia yang sakit hati. Takutnya kalau misalnya bikin orang sakit hati itu nantinya balik ke kita gitu. Balik gimana? Kitanya disakitin sama orang lain gitu. Oh. Cara nanggepin pakai kata-kata yang bagus biar nggak menyinggung perasaan orang itu tuh gimana Kak gitu? Baik, pertama kamu jelaskan dulu latar belakang kamu, kenapa kamu tidak mau untuk menerima tawaran komitmen itu. Oh, misal manggilnya siapa? Kak atau Kuyung? Kak ini. Kak,
Afwan atau mohon maaf, aku udah galak komitmen ini karena memang menurut aku komitmen ini tidak baik. Dalam agama Islam juga tidak boleh komitmen-komitmen tak ini. Jadi demi menjaga aku, menjaga kehormatanku dan juga menjaga kakak, menjaga kehormatan kakak dan juga menjaga ketaatan kita kepada Allah. Afwan dan mohon maaf dan maaf nih pokoknya kayaknya komitmen ini tidak usah lah, kita nak komitmen-komitmenan. Agak malah sama-sama siap nikah, udah kita nikah baik. Tapi kalau belum siap ya udah kita udah usah komitmen-komitmenan. Artinya kalau kakak nikah duluan ya laju, mana aku nikah duluan juga laju. Jadi kate nak komitmen-komitmenan. Mohon maaf nih kak. Tapi aku harap dengan seperti ini kita ini tidak layak, tidak usah musuhan, tidak usah ada saling dendam. Ini demi kebaikan kita berdua. Jadi afwan ya. Guys, seperti itu. Jadi dikasih sebuah solusi yang bukan hanya untuk kamu, tapi win-win solution. Dan alasannya itu bukan untuk menguntungkan kamu saja, tapi juga menguntungkan si pria itu. Insya Allah dia akan siap menerima. Dan kalau dia masih maksa, udah, cuekin aja. Sisip dikit, blok lebih baik. Karena itu blok itu bukan jahat ya teman-teman, tapi untuk menjaga diri kita sendiri. Itu Mbak Aisyah. Oh, oke Kak. Sama-sama. Terima kasih Mbak Aisyah. Terima kasih juga Kak. Udah? Oke. Kita lanjut, Mas. Mungkin ini 2 penanya terakhir ya yang udah resign, Mas. Oke. Selanjutnya ada Mbak Yolanda. Monggo Mbak Yolanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil sekali. Dibesarin lagi Mbak Yolanda, sorry. Halo, apa udah kedengeran Kak suaranya? Udah. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Kak Abi, Mbak Insan atas kesempatannya. Selamat malam juga saya ucapkan ke teman-teman semua yang ada di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Yolanda. Jadi aku mau nanya, akhir-akhir ini aku lagi bisa dikatakan lagi semangat-semangatnya belajar Islam gitu. Jadi di sibuknya aku kerja di waktu weekendnya itu aku memprioritaskan diri aku untuk ikut kajian offline gitu kan. Nah tapi aku sendiri itu gak bisa bawa motor. Jadi ketika lokasi kajiannya itu dekat, aku biasanya minta tolong orang tua aku untuk nganterin aku ke lokasi kajian gitu. Tapi kalau lokasinya jauh, kadang aku mikir kasihan juga gitu kan, orang tua udah tua mau nganterin aku jauh-jauh kajian gitu. Nah, aku punya teman, tapi teman aku ini lokasi rumahnya emang nggak satu arah sama aku gitu. Jadi kalau mau berangkat bareng itu kayak nggak memungkinkan gitu kan. Nah, terus ketika aku ikut kajian, aku pernah dengar di suatu forum itu katanya untuk perempuan itu alangkah baiknya berdiam di rumah daripada berangkat kajian dengan naik ojek online gitu kan, karena kalau naik ojek online ditakutkan lebih banyak mudaratnya dibandingkan kebaikannya saat datang ke kajian gitu. Nah, mungkin ini tadi mohon maaf juga kalau mungkin udah dijawab ya pertanyaannya di pertanyaan sebelumnya, karena tadi aku sempat telat juga datang ke acara Zoom-nya, dan kebetulan tadi aku join-nya pada saat Kak Abi jawab tentang batasan antara perempuan sama laki-laki gitu. Nah, mungkin pertanyaannya gimana baiknya? Apakah memang benar perempuan itu lebih baik untuk berdiam di rumah, ataukah diperbolehkan jika tujuannya itu memang untuk belajar gitu? Karena tadi kan diperbolehkan kalau dengan tujuan untuk pendidikan. Terima kasih. Baik, Mbak Yolanda dari mana? Palembang. Saya dari Palembang, Kak. Oke. Baik, pertama, memang itu statement yang benar sekali. Daripada kamu berangkat ke kajian umum, menggunakan ke kajian atau ke tempat manapun, itu menggunakan ojek online yang drivernya cowok, ya, itu lebih baik kamu gak usah datang ke kajian. Kamu datang ke rumah, kamu bisa dapat ilmu dari tempat yang lain, dari buku, dari kajian online juga bisa. Lebih baik di rumah. Karena benar, mudaratnya dan dosanya itu lebih besar daripada manfaat daripada kamu datang ke kajian. Itu dari sisi maslahat dan mudarat. Dalam segi aturan syariat Islam juga tidak diperbolehkan. Nggak boleh kan cewek itu sebenarnya naik ojol yang drivernya cowok tuh nggak boleh. Karena itu bagian dari perempuan. Maka benar sekali ketika ada ustadz yang mengatakan seperti itu. Aku sangat setuju.
Nah, solusinya bagaimana? Tadi aku pengen dapat pengen ke kajian, pengen ke tempat-tempat yang bisa nge-charge iman. Pertama, kajian atau ilmu itu bisa kita dapatkan dari online Zoom, itu bisa. Memang idealnya itu talaki langsung, datang langsung, idealnya seperti itu. Tapi memang ketika situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, maka di rumah dan belajar via online itu lebih baik daripada kamu datang ke kajian umum tapi menggunakan ojek online. Oke. Nah, kemudian yang kedua, selain kamu bisa kajian online di rumah, kamu bisa anterin orang tua tadi. Benar, tapi kan tadi kamu sampaikan kalau orang tua kadang kalau jauh jadi kasihan. Maka solusi kedua, kamu bisa naik atau bareng teman. Tapi kata kamu bilang teman aku nggak searah kak, nggak memungkinkan. Coba ditawarkan kayak, mau nggak sih kalau misalkan jemput aku, tapi nanti aku ganti ongkos bensinnya, misalkan seperti itu. Atau bisa juga naik kendaraan-kendaraan umum kayak LRT, itu boleh. Ya, tapi kalau angkot sih aku lebih tidak memperbolehkan, karena angkot tuh bahaya dan juga tempatnya sempit. Tapi kalau LRT itu masih boleh kalau tempat umum. Ya, tapi kalau misalkan masih kayak online, kayak driver itu nggak boleh diperbolehkan. Ya. Nah, kalau misalkan sama teman tadi bisa nggak sih kayak misalkan boleh nggak sih kamu jemput aku, tapi nanti aku ganti ongkos bensinnya. Mungkin ongkos yang tadi kita gunakan untuk bayar driver online, ya, itu kita gunakan untuk bantu biaya bensin teman kita yang jemput kita, misalkan seperti itu bisa juga. Atau opsi yang ketiga, kamu cari deh tukang ojek online, cewek, kamu minta kontaknya, kamu diskusi nanti setiap hari Minggu, nanti kalau misalnya ada kajian, tolong antarkan aku ya kak, mbak, bu, di jam sekian nanti aku kabarin kalau jadi. Ongkosnya nanti sekian tergantung jarak. Itu bisa juga. Banyak kok solusinya, tergantung kita tuh mau atau tidak. Ya, jadi opsi pertama kamu kajian di rumah, opsi kedua minta antar ke orang tua, opsi ketiga minta jemput temen kamu yang cewek tapi diganti ongkos bensinnya, yang keempat cari ojek muslimah. Ojek satu di Palembang setahu ada dulu, tapi nggak tahu kalau sekarang. Tapi bisa juga cari ojek cewek, ibu-ibu atau kakak-kakak yang ojek, dibayar, minta kontaknya, janjian setiap hari Minggu, nanti diinfo buat jemput dari mana sampai kemana. Itu solusi yang bisa saya berikan Mbak Yolanda. Atau yang kelima, nikah supaya dianterin sama suami. Itu Mbak Yolanda. Silakan Oke, ditanya. makasih banyak ya Kak. Jadi setelah ini bagaimana kamu akan datang ke kajian? Aku kemungkinan pertama tadi aku mau minta tolong ke orang tua kalau memang lokasinya dekat. Terus opsi kedua memang nantinya mau coba dulu nego ke teman kalau emang mau jemput ke rumah, terus nanti bisa bantulah kayak bagi dua untuk ongkos bensin gitu. Itu untuk pilihan dari aku untuk sementara ini sih Kak. Semoga Allah mudahkan ya Terima kasih Mbak. Kak. Ya, Oke. Last question. Oke. Monggo Mbak Ayu Linadia. Mau bertanya lagi? Izin nanya lagi ke Abi. Aduh, masuk nggak ya suaranya? Masuk. Masuk ya? Monggo. Ya, ini kan minta saran mungkin ya. Ini pertanyaan atau bukan? Kan udah menjaga diri nih Kak. Udah lama nih jaga diri. Terus kalau misalkan ada yang datang kayak tadi kan ada yang datang kita tolak secara halus, misalkan kalau memang serius kirim aja CV-nya, aku kayak cari perantara atau kirim CV atau langsung ke rumah gitu. Terus tapi sampai sekarang belum ada yang kayaknya entah mereka nggak serius atau gimana. Pokoknya sampai saat ini belum ada yang ke tahap itu. Sebenarnya kalau buat ta'aruf itu ada wadahnya nggak sih Kak? Misalkan kita bingung nih kan, kita udah jaga diri, udah bingung nih mau kemana, udah jaga diri, udah nambah ilmu juga, terus udah doa juga, udah maksimal nih. Tinggal kok
nggak datang-datang gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk ta'aruf itu ada wadahnya nggak sih Kak buat kirim CV atau gimana? Itu aja sih pertanyaannya. Baik, Terima Eh, kasih. sama-sama. Itu kemarin disepil sama Kak Oksa gini. Yang kemarin ada ikut di workshop taruh ya. Jadi setelah itu kami ngobrol sama Kak Oksa sama hostnya Raka ya. Ini CV-nya nanti kira mau dikumpulin, aku bilang gitu. Kata Praka, kira mau dikumpulin, mau dikoreksi. Enggak lah, biar mereka bawa pulang. Kan Haik belum menyediakan forum ta'aruf ya, kata Kak Oksa gitu. Oh iya, belum. Karena yang punya masih belum nikah, jadi masih was-was kalau jadi wadah ta'aruf ini. Nah, untuk saat ini sih saya belum mendapatkan ya tempat yang memang berkredibel untuk menampung CV ta'aruf. Karena menurut aku hal privacy ketika memang kita harus menyerahkan CV ta'aruf tadi. Tapi biasanya kalau kita ada ustadz atau ustazah gitu ya, biasanya mereka tuh nggak bisa nampung sih. Kayak Kak Oksa tuh sebenarnya nampung juga. Kak Oksa tuh nampung. Cuman yang akhwat tuh overload. Banyak CV akhwatnya daripada CV ikhwannya. Gitu. Di mana-mana sih, bukan hanya di Palembang saja. Di mana-mana memang seperti itu. Nggak tahu ya kenapa, memang lebih banyak CV akhwatnya daripada CV. Nah, kalau ditanya apakah ada saat ini di Palembang khususnya, setahu aku belum ada sih. Kecuali dari Kak Oksa ya, dia kan punya Syari Wedding. Ya, selain itu menurut aku belum menemukan yang memang berkredibel. Ada yang kayak forum-forum online misalkan seperti itu, aku nggak tahu. Aku nggak berani menjamin atau menyarankan kalau memang aku belum tahu sendiri bagaimana latar belakangnya, bagaimana prosesnya. Aku belum tahu, aku belum berani menyarankan. Tapi sejauh ini, kalau aku tuh Kak Oksa itu nampung CV juga, karena dia punya Syari Wedding itu. Jadi dia menampung, cuman nggak tahu apakah memang tersedia CV ikhwan atau semuanya akhwat semua, Allah saya nggak tahu. Itu ya Mbak, jadi saya nggak berani untuk merekomendasikan tempat atau dimanapun itu selain daripada tempat yang memang saya tahu seperti kayak Koksa, saya tahu itu mungkin bisa jadi referensi. Mungkin nanti bisa minta kontak istrinya Koksa atau bisa juga nanti chat Mbak Ayu Agustina. Mbak Ayu mau daftar konseling itu tuh pakai infak terbaik ya ini Mbak Ayu, jadi bukan harus sekian ribu tuh enggak. Infak terbaik mulai dari 5.000 kalau nggak salah, 10.000 terserah. Itu nanti konseling sama, kalau aku tuh sama istri Koksa. Istri Koksa itu berpengalaman juga, mereka juga punya syari wedding, jadi insya Allah kamu tanya Mbak, aku tuh udah siap nikah dan lain sebagainya, tapi aku belum ketemu. Nanti kamu coba curhatin ke sana, barangkali nanti dia punya saran, punya masukan yang memang kita butuhkan gitu. Itu saran daripada aku. Itu Mbak Ayu. Jadi chat Mbak Ayu Agustina, mau daftar dong konseling. Teman-teman yang lain jangan ini ya. Kita ada konseling, jadi kalau teman bingung masalah pernikahan ini seperti apa, atau bingung kamu pengen putus sama cowok aku tapi aku diancam-ancam nanti kalau ini dan seterusnya, itu bisa juga. Yang konseling, tanya ke Kaksa atau istrinya, atau pengen nikah mulai dari budgeting, mulai dari dekor, mulai dari bagaimana persepsi, itu tanyakan kepada Kaksa. Yang kerja, insya Allah dia akan bisa menjawab. Jadi kalau akhwat yang sama istrinya, kalau cowok sama Kaksa. Nanti bisa chat ke Mbak Ayu Agustina. Itu ada orangnya, aku coba mana ya? Ada orangnya, aku in. Nah, orangnya silakan nanti chat kalau mau konsul perihal apapun ya. Kayak tadi Mbak Ayu Lina dia mau tanya tentang itu, tanyakan ke istrinya, konsultasikan apapun. Kayak Mbak Ayu Yulianti tanya tentang ta'aruf, boleh konsultasikan. Jadi silakan bebas teman. Nah, itu pakai faktor mulai dari Rp5.000 kalau nggak salah buat ongkos konselor gitu ya. Iya. Iya, Kalau izin sama- nanggepi Kak Abi. Oh iya, silakan komen nanggepin. Iya, kemarin tuh kan udah dibilang juga sama Kak Oksa kan, untuk saat ini mohon maaf tidak menerima CV karena CV Iwannya nggak ada, sedangkan CV Ahmadnya itu banyak. Terus Ya. di tempat aku kajian juga gitu, dulu sempat diminta CV aku. Dulu tahun berapa ya? Tahun 2023 tuh sempat diminta CV aku sama guru ngaji, tapi entah karena yang ngirim CV terlalu banyak, jadi mungkin belum.
Terus tuh kalau misalkan akun-akun ta'aruf yang di Instagram itu kan banyak Kak. Banyak. Terus ada juga yang nawarin gitu, Mbak minat nggak kalau misalkan bergabung sama kami gitu, siapa tahu jalannya di sini. Tapi masih kayak mikir-mikir, soalnya itu kan CV itu identitas pribadi yang Ya, lengkap privacy. banget ya Kak, dan privacy dan lengkap banget. Aku ngirim ke guru ngaji pun kayak lengkap banget kan, kayak rada-rada takut, cuman bismillah kan. Tapi kalau misalkan yang online gitu masih Ya, rada bener. takut sih. Ada yang kadang tuh orang gini, dia ngirim CV-nya ke ini langsung sih, ke orangnya, jadi nggak melalui pihak ketiga. Jadi kayak kalau misalkan sama-sama mau gitu ya, misalnya nanti kirimnya via email dari yang bersangkutan langsung. Ada yang kayak gitu juga. Tapi aku nggak pernah merekomendasikan ya. Untuk taruh kalian aku nggak pernah merekomendasikan. Oke, makasih Kak Abi. Ya, sama-sama. Oke. Cukup ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang sudah bertanya, dan mohon maaf jika ada yang sudah bertanya di kolom chat mungkin belum bisa dijawab karena keterbatasan waktu ya. Terakhir mungkin dari Mas Abizar ada pesan closing statement yang ingin disampaikan kepada teman-teman. Silakan. Oke. Yang jelas yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua, pertama, nggak ada yang namanya pacaran syar'i atau pacaran islami. Pacaran syar'i itu hanya diperbolehkan ketika memang kita sudah menikah, bukan sebelum menikah. Tidak ada aktivitas apapun yang berkaitan dengan aktivitas seperti itu sebelum pernikahan, itu tidak ada. Teman-teman catat itu, dakwahkan, sampaikan kepada siapapun, tidak ada. Ya, nikah itu pacaran itu isinya kerugian-kerugian. Nikahnya belum pasti, dosanya udah pasti. Maka jangan pernah mau untuk dikibuli, jangan pernah mau untuk melabeli diri hal-hal yang seperti itu. Dan mungkin pesan kakak dari itu semua, dari tadi segala macam materi yang kakak sampaikan, kesimpulannya tidak ada pacaran syar'i, tidak ada aktivitas-aktivitas seperti itu selama memang belum menikah. Pacaran syar'i, aktivitas-aktivitas yang bermesra-mesraan itu boleh setelah menikah. Ya, jadi jangan tertipu lagi, jangan melabeli apapun itu dengan pacaran-pacaran Islam, pacaran yang tidak ada. Kalau ada yang seperti itu, dakwahi, sampaikan. Ujiannya berat, apalagi memang orang-orang yang didakwai punya fans yang barbar. Itu juga berat, ya nggak tahu itu. Tapi semoga apa yang kita sampaikan jadi kebaikan buat kita semua. Ya, sampai ketemu di pekan depan, insya Allah sama Ustadz, sama Kak Oksa, hari Rabu pekan depan itu membahas tentang kesetaraan. Emang nikah itu harus setara, emang jodoh itu harus setara, dan seterusnya. Itu nanti sama Kak Oksa. Teman-teman jangan lupa hadir di pertemuan pekan depan. Barakallahu fikum. Sekian dari saya, Abizar Al-Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Abizar dan juga teman-teman semuanya. Insan ingin mengingatkan juga bagi teman-teman yang mau support berbagai macam kegiatan dakwah Haik Indonesia, terkhususnya Akademi Pranikah, boleh dengan mengirimkan infak terbaik kamu ya. Sebelum ditutup, marilah kita beristighfar 3 kali. Doa penutup majelis. Semoga kita bisa berjumpa kembali di agenda Haik Akademi Pranikah Selasa pekan depan ya. Sekian dari Insan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan kepada Allah. Insan mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam, syukran. Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu yang hadir di mimpiku.
keadaan yang engkau mampu, empat mata yang ku mau untuk katakan cinta padamu. Hati ini akan bisa lebih lama untuk memendam rasa. Empat mata bicara padamu, ku katakan aku cinta kamu. Empat mataku ingin bertemu, untuk ungkapkan isi di hatiku. Berikanlah aku waktu dan keadaan yang engkau mampu, empat mata yang ku mau untuk katakan cinta padamu. Oh, hati ini akan bisa lebih lama untuk memendam rasa. Empat mata bicara padamu, ku katakan aku cinta kamu. Empat mataku ingin bertemu, untuk ungkapkan isi di hatiku. Hati ini akan bisa